Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan petualangan Qin Mu di wilayah pengadilan leluhur dan dia sudah mulai berinteraksi dengan dua dewa yang ada di dalam telur yang dibawanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Panjang pegunungan ini sangat mencengangkan, dan gunung itu terjal. Saat Qin Mu masuk, dia merasakan sesuatu yang aneh. Gunung ini memberi orang perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, dan ketika ki vitalnya sampai di sini, itu menjadi lamban, seolah-olah tersangkut di pasir. Qin Mu segera mengeksekusi pagoda langit kaca dan melihat 28 langit berputar. Namun, mobilisasi 28 langit menjadi lebih sulit. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merasa bahwa tubuh jasmani dan roh primordialnya menegang, dan darah di tubuhnya akan berubah menjadi keadaan padat. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 28 langit dari pagoda langit kaca telah menjadi abu-abu. Dia tidak tahu kenapa. Naga Kilin berbalik untuk melihat ekornya dan berteriak keheranan, "Tuan Kultus, aku akan mengeras. Kekuatan di sini sangat aneh. Kalian mundur dulu, aku akan mencari jalan." Qin Mu membiarkan Yan Er dan Naga Kilin kembali turun dan naik sendirian. Dia berkata dengan suara rendah, "Menurut logika, tambang Grand Extremes seharusnya memiliki Yin Qi dan Yang Qi. Kekacauan harus tetap dalam keadaan yang belum dapat dipisahkan. Tempat ini agak aneh." Tidak lama kemudian, dia sampai di jalan pegunungan dengan pagoda langit kaca. Ini seharusnya menjadi jalan pegunungan yang dibuka oleh para pencipta yang telah memasuki tempat ini. Jelas bahwa para ahli penciptaan yang datang ke sini juga berencana memasuki tempat ini untuk menambang batu suci, dan mereka seharusnya sudah menemukan lokasi tambang. Selama saya mengikuti jalur gunung ini, saya akan dapat menemukan di mana tambang Grand Extremes berada. Qin Mu terus mendaki dan mengelilingi beberapa bukit. Tiba-tiba, dia melihat patung batu yang sangat tinggi berdiri di jalan. Qin Mu dengan hati-hati berjalan ke depan dan melihat bahwa patung batu itu menghadap ke arah tambang. Sepertinya dia akan pergi, dan di punggungnya ada alat penambangan yang ditempa dari logam suci. Dia berjalan ke depan patung batu dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Patung batu ini seharusnya dipahat oleh seorang ahli penciptaan, tetapi untuk beberapa alasan, patung itu berdiri di sana. Ada banyak tradisi dan kebiasaan aneh pada zaman purba. Ini seharusnya menjadi kebiasaan dari klan ahli penciptaan yang berkembang pesat di pertambangan. Dia terus maju, dan tiba-tiba, dia melihat patung batu lain di samping jalan setapak. Itu sama tingginya, dan tampak seperti master penciptaan dewasa. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa di jalan ini, ada lebih banyak patung batu dari ahli penciptaan yang terbentang pada interval yang sama. Ekspresi Qin Mu muram. Salah satu dari dua patung batu masih bisa dijelaskan sebagai kebiasaan para ahli penciptaan, tetapi lusinan patung batu ini sepertinya bukan kebiasaan mereka. Dia naik ke udara dan mendarat di depan patung batu, memeriksa jantung alisnya. Mata vertikal di antara alis patung batu itu disematkan dengan batu surgawi penciptaan agung. Patung-patung batu ini semuanya adalah ahli penciptaan. Qin Mu melihat sekeliling dan berpikir dalam hati, para penambang para ahli penciptaan datang ke sini, tetapi mereka menemukan kekuatan aneh di tambang besar ekstrim dan berubah menjadi batu. Apakah ini jalan penciptaan? Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi waspada saat dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, napasnya dipenuhi dengan kotoran, dan bahkan ki vitalnya menjadi tercemar. Hati Qin Mu bergetar hebat. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan dengan lembut mengiris telapak tangannya, menyebabkan darah segar mengalir keluar. Dia sudah berada di alam dewa sejati, dan darahnya telah lama berubah menjadi darah surgawi. Itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika darahnya mendarat di tanah, bahkan setetes darahnya akan berubah menjadi danau darah. Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga bisa membuat tanaman tumbuh gila-gilaan. Sebuah pohon layu akan mengalami musim semi, dan tanah luas 1000 mil akan berubah menjadi hutan lebat. Bahkan darah dewanya bisa memurnikan tanaman, mengubahnya menjadi roh iblis. Meskipun dia sedikit kurang sebagai Celestial Venerable, darah divine-nya mengandung vitalitas yang tak terbatas dan menakutkan. Namun, ketika darah segarnya mendarat di tanah di sini, darahnya dengan cepat membeku. Tidak ada aktivitas, dan darahnya tidak lagi transparan. Sebaliknya, ada pasir dan batu yang secara bertahap tumbuh dari darah. Qin Mu mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengusap jantung alisnya. Mata vertikal terbuka, dan rune kulit telur kaisar surgawi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Batu asal penciptaan agung diaktifkan, dan dao besar Youdu beredar di benua karakter Qin. Proses transformasi darah langsung terekam di matanya. Struktur darah dewanya berubah dari darah menjadi batu. Segera, darah di tanah berubah menjadi tumpukan pasir. Kekuatan di sini dapat mengubah esensi materi. Qin Mu mengedipkan matanya dan melihat sekeliling dengan mata vertikal di jantung alisnya. Dia melihat bahwa pegunungan ini megah dan megah. Ada banyak binatang purba besar yang beristirahat di pegunungan, dan hutannya juga cukup lebat.
Seolah-olah kekuatan misterius ini hanya mempengaruhi dia dan bukan tanaman dan binatang di sini. Qin Mu tidak lagi maju. Sebagai gantinya, dia datang ke sisi jalan dan dengan hati-hati memeriksa rerumputan yang lembut. Dalam pandangannya, garis urat rumput lembut secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih tebal. Secara bertahap, pegunungan muncul di depan matanya, dan air di rerumputan berubah menjadi sungai. Dia bahkan mendengar suara ombak di telinganya. Qin Mu tercengang. Tiba-tiba, dia melihat bahwa struktur rumput perlahan berubah. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan melihat rumput lembut itu dengan cepat tumbuh menjadi pohon besar. Cabang-cabangnya terkulai seolah-olah telah tumbuh selama ratusan ribu tahun. Qin Mu hendak melihat lebih dekat pada struktur garis pembuluh darah ketika pohon besar itu berangsur-angsur berubah lagi. Di bawah tatapannya, itu berubah menjadi raksasa primordial yang meraung padanya dan menerkam. Kesadaran Qin Mu meledak, dan dengan satu gerakan, Great Overarching Heaven terbentuk. Tubuh binatang purba dengan cepat menjadi lebih kurus, memanjang tanpa henti saat naik lebih tinggi. Namun sebelum Qin Mu selesai mengeksekusi Divine Art-nya, dia melihat binatang aneh itu berubah menjadi gumpalan udara yang mengalir ke bawah. Arus udara itu mendarat di tanah dan berubah menjadi rumput lembut di gunung. Qin Mu tertegun dan mengerutkan kening. Satu bunga, satu rumput, dan satu dunia. Namun ada berbagai macam perubahan. Tidak ada bentuk, tidak ada bentuk, tidak ada negara. Qin Mu memandangi gunung, sungai, dan pepohonan di sekitarnya, dan perasaan menakutkan muncul di hatinya. Dia bergumam, tempat ini jauh lebih besar dari yang bisa kulihat, berkali-kali lebih besar. Dia bergidik dan segera berbalik untuk turun gunung. Naga Kilin melihatnya berbalik dan hendak bertanya ketika dia melihat Qin Mu mengambil sebutir pasir dari tanah. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan meniupnya. Suara mendesing. Pasir hitam terbang ke depan dan tumbuh lebih besar saat berputar. Segera, itu berubah menjadi gunung kecil logam surgawi. Naga Kilin dan Yan Er melompat kaget. Mereka menatap kosong ke gunung yang terbentuk dari emas hitam yang terbang ke kejauhan dan jatuh ke lautan pasir. Anehnya, ketika gunung hitam itu jatuh ke lautan pasir, tiba-tiba berguling dan berubah menjadi raksasa purba yang berlari menjauh. Ketika makhluk kehampaan melihat ini, mau tak mau ia bersukacita. Itu segera mengejar dan akan menggigit binatang aneh itu sampai mati. Tanpa diduga, ketika mulutnya yang besar mendarat, binatang besar itu benar-benar berubah menjadi butiran pasir yang tidak berarti dan jatuh ke lautan pasir. Naga Kilin dan Yan Er tercengang. Seperti yang diharapkan, Qin Mu mendaki gunung lagi dan tiba-tiba mengeksekusi teknik tubuh tiga elisir tuan. Ki dan darah di tubuhnya mendidih saat lapisan cahaya warna-warni mekar keluar. 10.000 sinar menutupi tubuhnya saat dia bergegas mendaki gunung. Tambang ini bukanlah jalan penciptaan, tetapi merupakan kombinasi dari Yin dan Yang. Segudang kehidupan berkembang, dan ini adalah Dao Yin dan Yang. Namun, Dao Yin dan Yang ini benar-benar mendalam. Seluruh tanah suci terbentuk dari dua Qi Yin dan Yang. Selain itu, Qi Yin dan Yang di sini terus berubah karena kekacauan. Yin dan Yang Qi bisa berubah menjadi apa saja. Mereka bisa berupa batu gunung, pohon, binatang buas besar, dan bahkan dunia. Qin Mu melewati patung-patung batu para ahli penciptaan dan berkata dengan suara rendah, para ahli ciptaan ini tidak dapat menahan Dao Yin dan Yang di sini, jadi tubuh jasmani mereka diubah menjadi patung batu. Tambang Grand Extremis ini memiliki kesadaran. Dao Yin dan Yang mirip dengan Dao penciptaan. Di dunia saat ini, di jalan penciptaan, aku adalah yang mulia surgawi. Qin Mu mengeksekusi teknik tiga elisir tubuh tuannya untuk memobilisasi ki vitalnya dan Mi teknik penciptaan mendalam untuk bertahan melawan invasi Yin dan Yang. Dia kemudian bergegas ke jalur gunung. Segera, dia sampai di ujung jalan gunung dan bertemu sebanyak 100 patung batu. Beberapa ahli penciptaan ini diserang oleh Dao Yin dan Yang dan berubah menjadi patung batu sementara yang lain mati dalam perjalanan kembali. Orang bisa melihat betapa mengerikannya tambang ini. Qin Mu mengedarkan teknik penciptaan mendalam tidak hanya untuk melawan invasi Dao Yin dan Yang, tetapi juga untuk menyesuaikan struktur tubuh jasmani dan roh primordialnya ke keadaan optimalnya. Namun, Dao Yin dan Yang juga akan mengubah ki vital dan kesadaran surgawinya, membuat ki vitalnya tidak lagi murni dan kesadaran surgawinya tidak lagi sempurna. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Mengubah ki vital dan kesadaran surgawi untuk menghancurkan kultivasinya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Orang-orang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih unggul dan lebih rendah dalam hal Dao yang berbeda namun ada perbedaan. Dao Yin dan Yang ini memang sedikit lebih unggul dari jalan penciptaan. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya dan mengendalikan ki vitalnya. Dia hanya nyaris tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia membawa Yan Er dan Naga Kilin, dia tidak akan bisa melindungi mereka. Tambang ini hidup, yang berarti seluruh tambang itu hidup. Dia melihat sekeliling. Apapun di area pertambangan dapat berubah wujudnya kapan saja, berubah menjadi segala macam bahaya dan berubah menjadi bentuk kehidupan yang berbeda. Dia harus menjaganya. Dia melangkah ke tambang,
dan ada jejak yang ditinggalkan oleh para ahli penciptaan. Para ahli penciptaan yang dengan susah payah datang ke tempat ini tidak pernah menyangka tempat ini begitu berbahaya. Mereka menambang di sini, dan tubuh serta jiwa mereka tanpa sadar telah berubah. Pada saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Qin Mu menggunakan pagoda langit kaca untuk maju di sepanjang tambang. Pagoda langit kaca sudah berkarat, dan 28 langit redup. Harta karun di dalamnya juga menjadi redup. Tidak akan mudah untuk menambang Grand Extremes Divine Stone di sini. Saya tidak bisa menggunakan pagoda langit kaca untuk menekan keanehan tambang. Dia mengerutkan kening. Tambang ini berbeda dari tambang kekacauan. Tambang itu terbuka keluar, dan ada potongan-potongan batu surgawi ekstrim besar yang tertanam di bebatuan di dinding gunung. Keadaan batu surgawi dan bahkan gunung juga terus berubah. Seolah-olah tetesan tinta telah mendarat di permukaan adonan dan perlahan-lahan diaduk. Qin Mu menyingkirkan pagoda langit kaca. Meskipun kuat, tampaknya tidak banyak berguna di sini. Dia mengambil beliung yang ditinggalkan oleh para ahli penciptaan dan hendak membongkar batu surgawi ekstrim besar ketika dinding gunung tiba-tiba berubah. Warna hitam dan putih mengalir keluar dan perlahan berubah menjadi wajah manusia. Qin Mu tercengang saat melihat warna hitam dan putih terus mengalir. Wajah manusia menjadi lebih jelas, dan tubuh tumbuh lagi. 4 anggota badan tumbuh, dan di tangannya ada beliung. Gambar di dinding gunung persis sama dengan Qin Mu, kecuali monokrom. Qin Mu memeriksa dirinya sendiri di dinding gunung, namun gambar di gunung itu tidak sedikit pun penasaran. Sebagai gantinya, dia mengangkat beliungnya dan membuat gerakan memotong. Beliung benar-benar keluar dari dinding gunung dan menjadi jasmani, menimbulkan badai untuk menebang kepala Qin Mu. Mata surgawi di jantung alis Qin Mu terbuka, dan seberkas cahaya melesat keluar, menghancurkan beliung menjadi berkeping-keping. Dinding gunung Qin Mu mengungkapkan ekspresi keheranan. Dia tiba-tiba melompat, dan gagang beliung di tangannya berubah menjadi pedang patah. Cahaya pedang tercurah seperti air terjun dari dinding gunung. Gerakan dan divine art yang dia lakukan sebenarnya adalah Rising Calamity Sword milik Qin Mu, yang hampir identik dengan sword skill Qin Mu. Faktanya, kepadatan ki vitalnya bahkan lebih padat daripada Qin Mu. Kekuatan gerakan pedangnya bahkan lebih kuat, tetapi Qin Mu mengeluarkan pedang yang patah. Ki vitalnya beredar, dan pedang yang patah dikembalikan ke keadaan semula. Dia mengayunkan tangan pedangnya dan memblokir semua gerakan pedangnya di dinding gunung sebelum menusuk jantung alisnya. Qin Mu mengembalikan pedang itu kembali ke sarungnya dan berkata sambil tersenyum, "Mereka yang belajar dari saya hidup, mereka yang menyalin dari saya mati. Saudara Dao di tambang ini, Anda belum mengalami urusan duniawi, jadi sulit bagi Anda untuk memahami jalan, keterampilan, dan seni surgawi saya." Qin Mu di dinding gunung ditikam sampai mati olehnya, dan tubuhnya tersebar, masih berubah menjadi hitam dan putih. Qin Mu hendak membongkar sepotong batu surgawi ekstrim besar itu ketika warna hitam dan putih di dinding gunung tiba-tiba mengalir lagi. Putih di dinding gunung berubah menjadi gambar seorang penatua dengan alis putih, janggut putih, dan mata putih, sedangkan hitam berubah menjadi gambar penguasa bumi dengan kepala banteng, wajah harimau, dan 3 mata. Qin Mu tercengang. Dia melihat bahwa di 2 dinding tambang, batu surgawi ekstrim besar hitam dan putih berubah tanpa henti. Di 2 dinding gunung, gambar adipati surga dan penguasa bumi muncul satu demi satu. Untuk setiap adipati surga yang muncul dengan ekspresi ramah, penguasa bumi yang tampak garang melengkapi. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu. Tambang itu melengkung, dan di dinding gunung yang melengkung, adipati surga dan penguasa bumi membuka mata mereka. Meskipun mereka tinggal di dinding gunung, mereka memandangnya serempak. Qin Mu mengepalkan tinjunya dan mencibir, "Saudara Dao di tambang ini, Anda hanya meminjam yin dan yang untuk berubah menjadi adipati surga dan penguasa bumi. Bisakah kamu berubah menjadi Dao besar Suandu dan Youdu?" Saat dia mengatakan itu, adipati surga dan penguasa bumi di dinding gunung tiba-tiba bergerak. Seni surgawi Dao surgawi dan seni surgawi Youdu meledak dari dinding gunung, dan bahkan ada cambuk dari sungai bawah. Sungai surgawi dan mata air kuning 9 belokan berputar satu sama lain dan menempati langit. 49 tau surgawi dan 64 tau besar Youdu meledak dari dinding gunung. Naga Kilin dan Yan sedang berkultivasi di kaki gunung, dan penguasa bumi kecil mencoba mendaki gunung untuk menangkap binatang aneh untuk dimakan. Namun, Naga Kilin mengangkat cakarnya untuk menekan ekor harimau, dan dia mencoba memanjat beberapa kali tetapi masih ditarik kembali. Binatang kekosongan itu meneteskan air liur saat menatap raksasa purba yang muncul dan menghilang secara tak terduga. Ia ingin naik gunung, tetapi jelas bisa merasakan bahayanya. Selain perintah Qin Mu, itu tidak berani bergerak. Pada saat itu, Naga Kilin dan Yan terbangun. Mereka menoleh untuk melihat gunung, hanya untuk melihat semua jenis cahaya keluar dari gunung. Suara Dao bergema dan meraung terus-menerus, membentuk fenomena yang menakutkan. "Tuan muda, dia..." Sama seperti Yan mengatakan itu, sesosok terbang tinggi dan jatuh dari gunung.
Dia mendarat di depan mereka dengan bunyi gedebuk dan menghadap ke tanah dengan setengah kepalanya terkubur di pasir hitam. Naga Kilin segera maju dan hendak membantu Qin Mu berdiri. "Jangan sentuh aku, itu retak." Suara Qin Mu terdengar. Naga Kilin melompat kaget dan segera bertanya, "Tuan Kultus, di mana Anda patah?" "Seluruh tubuhku retak." Qin Mu gemetar kesakitan. Naga Kilin dan Yan Er saling memandang dengan cemas. Mereka segera meraih penguasa bumi kecil yang akan naik gunung dan memarahinya, "Bahkan Tuan Muda telah dipukuli seperti ini, dan kamu masih ingin naik dan mati? Pergi berdiri di sana." Penguasa bumi kecil menundukkan kepalanya dan datang ke sudut dinding dengan enggan. Dia melihat kukunya dengan sedih dan tidak mengatakan sepatah kata pun, merasa sangat dirugikan. Qin Mu mengeksekusi teknik kreasinya untuk mengobati luka di tubuhnya. Ketika luka-lukanya benar-benar sembuh, dia beristirahat sejenak dan mencibir, "Kamu pikir kamu bisa membuatku mundur begitu saja? Tidak begitu mudah." Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat pedangnya saat dia berjalan mendaki gunung. Naga Kilin dan Yan Er memiliki ekspresi khawatir saat mereka melihatnya memasuki gunung. Qin Mu datang ke tambang dan berjalan maju dengan pedang di tangan. Dia melihat lurus ke depan dan melihat bahwa di kedua sisi dinding gunung, batu surgawi ekstrim besar hitam dan putih berputar-putar. Adipati surga dan penguasa bumi perlahan muncul seperti mural. Telapak tangan Adipati surga itu bergerak, dan 49 lengan muncul. 49 tangan masing-masing memegang harta Dao surgawi. Tidak ada pengulangan Outline, Seal, Umbrella, Abyss, Pit, Rope, Bambo, Place, Gate, dan sebagainya. Sementara itu, penguasa bumi itu bergetar dengan lembut, dan 64 lengan muncul. Masing-masing dari mereka memegang jimat, kapal, cambuk, tanduk, mata, kui, lampu, dan hal-hal lain di tangan mereka. Domain harta karun surgawi. Qin Mu mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir dan berteriak pelan. Wilayahnya meluas dengan panik. Di kaki gunung, Naga Kilin dan Yan Er mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah tambang. Segudang cahaya dari semua warna dimuntahkan, dan banyak seni dewa Dao yang hebat meledak. Gemuruh yang memekakkan telinga datang dari sana, dan gelombang menakutkan yang membuat jantung berdebar mengguncang langit di atas. Tidak jauh, penguasa bumi kecil juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Namun, dia terlalu pendek dan tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memanjat ke makhluk kosong itu. Binatang kehampaan juga mengamati pertempuran di area penambangan, tetapi ketika dia merasakan makhluk kecil ini merangkak di tubuhnya, matanya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Itu memamerkan giginya dan mengungkapkan ekspresi mengancam. Namun, ketika penguasa bumi kecil naik ke kepalanya, dia tidak bergerak. Saat penguasa bumi kecil baru saja naik ke titik tertinggi dari makhluk hampa, sesosok manusia terbang keluar dari tambang dan menabrak pasir hitam dengan gemuruh. Dia meluncur puluhan mil di tanah. "Jangan bantu aku berdiri." Qin Mu sangat marah, dan dia tertatih-tatih kembali saat menjalankan teknik tubuh 3 elisir tuan untuk mengobati luka-lukanya. Dia mencibir dan berkata, "Aku tidak percaya hanya milikku yang bisa membunuhku. Saya adalah yang mulia surgawi yang husuk dan mulia. 10 yang mulia surgawi-surgawi seharusnya adalah saudara dan saudari junior saya. Mereka semua memiliki wilayahnya masing-masing, jadi bagaimana mungkin aku tidak memilikinya?" Naga Kilin dan Yan Er saling memandang dengan cemas. Mereka menyaksikan dia menyembuhkan luka-lukanya dan naik gunung dengan niat membunuh. Master Sekte memiliki pilihan untuk memilih tempat lain, tidak perlu bertarung sampai mati di sini. Naga Kilin berkata dengan suara rendah. Setelah beberapa hari, Qin Mu terbang keluar dari gunung lagi. Kali ini, dia tidak mendarat di pasir hitam tetapi di gurun putih di seberang gunung. Naga Kilin melihat ke kejauhan sejenak, tetapi tatapannya tidak bisa melewati pegunungan ini. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, "Bubarkan, bubar, jangan lihat." Di sisi lain, Qin Mu memasuki gunung lagi. Dia memperlakukan tambang besar ekstrim ini sebagai metode kultivasi lain untuk melihat apakah masih ada kesempatan baginya untuk berkembang. Jika itu orang lain, mereka akan lama mundur dalam menghadapi kesulitan, tetapi dia menjadi lebih heroik semakin dia bertarung. Bahkan jika dia tidak dapat memahami Dao Yin dan yang ditambang Grand Ekstrim, dia masih dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Surgawi dan Dao Agung Youdu. Dia memasuki tambang lagi dan dikirim terbang lagi. Namun, dia membuat comeback dan penuh semangat juang. Dia bertahan lebih lama di tambang. Dia memasuki tambang lagi, dan dikirim terbang lagi dan lagi. Namun, dia membuat comeback setiap kali dan penuh semangat juang. Waktu dia bertahan di tambang menjadi lebih lama dan akhirnya, pada hari ini, Qin Mu sepenuhnya menstabilkan dirinya di tambang. Dia memblokir serangan Adipati Surga dan Penguasa Bumi dari dinding gunung di kedua sisi tambang sendirian. Tidak peduli apa jenis seni surgawi Dao Surgawi dan seni surgawi Youdu yang mereka jalankan, mereka tidak bisa membuatnya mundur selangkah.
Dia menekan maju perlahan saat dia membantai jalannya ke tambang sejauh 5 meter. Tiba-tiba, Adipati Surga dan penguasa bumi menghentikan serangan mereka dan bersembunyi. Qin Mu berdiri di tambang dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa batu surgawi ekstrim besar di dinding gunung masih berputar dengan lembut, dan Qi Yin dan yang di dinding gunung masih mengalir perlahan. Dia telah mengangkat kakinya dan hendak melangkah lebih jauh, tetapi dia malah menarik kembali kaki itu. Suara retak bergema dari belakangnya, dan Qin Mu tiba-tiba berbalik. Dia melihat seorang ahli penciptaan yang membantu melepaskan batu luarnya dan mendapatkan kembali tubuhnya dari daging dan darah. Master penciptaan itu berjalan ke arahnya dengan kapak dan beliung di bahunya. Dadanya terbuka, dan dia terlihat sangat berani. Untuk menempati tambang ini, itu benar-benar sulit. Qin Mu membangkitkan semangatnya dan melihat para ahli penciptaan yang berjalan. Tubuh master penciptaan itu agung, dan setiap gerakannya memegang ritme alami Dao. Di kedua sisi, dinding tambang besar ekstrim berputar dengan yin dan yang qi. Qi hitam dan putih melilit satu sama lain dan menembus ke dalam tubuh penguasa ciptaan. Runi Dao di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Dia memiliki 3 mata. Mata di jantung alisnya masih memiliki batu surgawi penciptaan agung. Sebuah batu surgawi ekstrim besar terbang dan menempel pada batu surgawi penciptaan agung, menggantikannya dan meremasnya ke dalam otaknya. Kedua mata master penciptaan ini menjadi sangat aneh. Mata mereka terbelah menjadi 2 dan berubah menjadi 2 ikan yin-yang yang saling berputar. Mata ganda. Sudut mata Qin Mu berkedut. Keanehan tambang Grand Extreme ini bahkan lebih menakutkan daripada tambang lainnya. Tuan ciptaan ini jelas bukan lagi tuan ciptaan yang asli, tetapi makhluk mengerikan yang dikendalikan oleh tambang ini. Selanjutnya, batu surgawi ekstrim besar telah menggantikan batu surgawi penciptaan agung. Ini berarti bahwa tambang mengendalikan master kreasi ini untuk mengeksekusi jalur, keterampilan, dan seni surgawi yang terkandung dalam tambang primordial penciptaan agung. Qin Mu memusatkan perhatiannya pada penguasa ciptaan. Dia sudah tiba di sini, dan tidak ada cara untuk mundur. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan tambang Grand Extremes. Harta karun surgawi embrio rohnya terpisah dari Grand Extremes tambang ini baginya sangat penting. Tiba-tiba, penguasa ciptaan mengangkat beliungnya dan mengerahkan kekuatan di kakinya. Dalam sekejap, dia berada di depan Qin Mu, dan kapak itu jatuh. Qin Mu mengayunkan pedangnya yang patah dan mengubahnya menjadi pisau panjang. Saat dia menyerang, itu adalah Divine Art miliknya yang memasuki jalan. Dia memasuki jalan itu dengan pisau dan memahami seni surgawi pertama yang hebat dari jalan pisau. Mengetuk gerbang surgawi selatan, cahaya pisau bersinar, membawa serta runi jalur unik dari jalan agung pos celestial saat bentrok dengan beliung. Knife path, memotong duri dan onak tanpa takut mati. Bahaya surga, kegigihan bumi, satu pisau untuk dibelah. Ledakan yang mengguncang dunia terdengar, dan Qin Mu terbang mundur. Dia menginjak dinding gunung dengan keras dan bergegas dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Tangan penguasa penciptaan terangkat tinggi, dan dia mundur. Qin Mu sudah di depannya. Dia mengangkat pisaunya, dan sebuah kepala besar terbang ke atas. Qin Mu mendarat di tanah, dan tanah bergetar hebat. Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah, dan darah segar mengalir keluar. Namun, untuk bisa membunuh lawan sekaliber dalam satu gerakan, luka kecil ini bukanlah apa-apa. Tiba-tiba, master penciptaan tanpa kepala mengangkat kapaknya lagi. Qin Mu tercengang dan buru-buru mundur untuk menghindari beliung. Tuan pencipta meleset dan mengeluarkan beliungnya dari tanah. 2 mata Grand Extreme tumbuh dari dadanya, dan itu menakutkan. Gedebuk, master penciptaan tanpa kepala meletakkan beliung dan bersandar pada pegangannya. Pada saat yang sama, suara retak terdengar saat patung batu dari para ahli penciptaan ditambang melepaskan bagian luar batu mereka dan mendapatkan kembali tubuh jasmani mereka. Yin dan Yang Qi di kedua sisi gunung merajalela dan berenang seperti naga saat mereka masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka semua berjalan menuju Qin Mu. Beliung ditempatkan ke tanah satu demi satu, logam berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Lusinan raksasa diletakkan dalam formasi pertempuran, mirip dengan angsa yang terbang, saat mereka mendekat di kedua sisi. Qin Mu mencengkeram gagang pisaunya dengan erat, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dia tertawa dan berkata, "Di mana pisau saya akan mengarah? Tidak lebih dari sekedar pertempuran." Datang, para ahli penciptaan entah membubung ke langit, menginjak dinding gunung, atau berlari cepat dari tanah. Cahaya yang dipantulkan dari kapak mereka seperti garis pemisah dalam diagram Taiji, membagi yin dan yang. Lintasan mereka sangat dalam saat mereka menyerang dari segala arah. Di tambang Grand Extremes, sebuah pilar cahaya naik dari tanah dan berubah menjadi cahaya hitam. Pilar cahaya lain naik ke langit dan berubah menjadi cahaya putih. Di udara, 2 pilar cahaya berputar dan bertabrakan dengan puncak langit. Dari jauh, mereka tampak seperti yin dan yang Grand Extremes Fish yang berputar-putar satu sama lain. Di kaki gunung, naga Kilin dan Yan Er melihat pemandangan ini dengan linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tambang.
cahaya perlahan-lahan menyebar, dan para ahli penciptaan yang mengesankan berdiri dalam lingkaran dengan kapak di tangan mereka. Di tengah ada tumpukan daging busuk. Qin Mu dipukuli menjadi pasta daging oleh mereka. Para ahli penciptaan tidak berekspresi saat mereka mengangkat kapak mereka dan bersiap untuk pergi. Zat-zat di tambang berubah dengan cepat, dan para ahli penciptaan dengan cepat mundur. Beliung di tangan mereka juga mengikuti jalur Divine Art mereka saat mereka mundur. Beberapa dari mereka naik ke langit, beberapa menginjak dinding gunung dan berlari mundur, sementara beberapa mundur ke tanah. Sementara itu, pasta daging juga berubah dengan cepat, kembali menjadi penampilan Qin Mu. Semuanya tampak telah kembali ke titik awalnya. Tidak lebih dari sekedar pertempuran. Ayo, teriak Qin Mu. Pupil ganda hitam dan putih berputar di mata para ahli penciptaan seolah-olah mereka tercengang. Namun, mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu. Raungan Qin Mu terdengar dan para ahli penciptaan bergegas ke arahnya sekali lagi. Mereka yang naik ke udara sebelum naik ke udara sekali lagi. Mereka yang menginjak dua dinding gunung melangkah ke dinding gunung. Mereka yang berlari di tanah berlari melintasi. Beliung mereka menelusuri lintasan yang sama seperti sebelumnya, membawa keajaiban Dao Yin dan yang saat mereka menyerang Qin Mu dari semua sudut. Getaran hebat menjalar, dan seekor yang hitam dan seekor ikan yin putih muncul di langit sekali lagi, berputar-putar di sekitar satu sama lain. Di kaki gunung, naga Kilin mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dan tercengang, saya pikir saya pernah mengalami semua ini sebelumnya. Di tambang, waktu sepertinya telah kembali ke titik semula. Para ahli penciptaan membunuh Qin Mu dan memukulinya hingga menjadi bubur. Namun, pada saat berikutnya, mereka kembali ke posisi semula dan berdiri dalam formasi mereka dengan kapak mereka. Qin Mu masih berdiri di depan mereka dan tertawa keras. Ayo. Semuanya tampak berulang. Para ahli penciptaan menyerbu ke depan lagi dan mengayunkan kapak mereka lagi. Ledakan lain dari kekuatan yang luar biasa cemerlang dan menakutkan meledak, dan dua ikan yin yang berputar-putar di atas langit. Namun, kali ini, Qin Mu selamat. Dia berdiri dengan gemetar di tengah-tengah para ahli penciptaan dan tidak runtuh. Setiap pengulangan, ia menggunakan gerakan yang berbeda. Setelah 3 kali, dia sudah menemukan jalan untuk bertahan hidup. Qin Mu menyeringai, dan mulutnya penuh darah. Dia terkekeh, aku tidak mati. Di belakangnya, seorang ahli penciptaan mengangkat beliungnya dan menusukkannya ke kepalanya, menghancurkan tengkoraknya. Master penciptaan lainnya mengangkat kapak mereka dan menghancurkan satu demi satu. Pada saat ini, waktu sepertinya mundur, dan pada saat berikutnya, para ahli penciptaan kembali ke titik awal mereka. Qin Mu berdiri di sana baik-baik saja dan tertawa keras. Ayo. Di kaki gunung, naga Kilin, Yan makhluk kehampaan, dan penguasa bumi kecil sudah terbiasa dengan dua pilar cahaya hitam dan putih dan dua ikan yin yang muncul di langit dari waktu ke waktu. Mereka terus melakukan hal-hal mereka sendiri. Penguasa bumi kecil diletakkan di atas kepala makhluk kehampaan itu, meneteskan air liur saat dia dan makhluk kosong itu menatap raksasa purba di gunung. Yan mengeluarkan tresur basin yang diberikan oleh Raja Surgawi Lang Weo saat dia berencana untuk membuat lebih banyak pil roh. Naga Kilin tergeletak di depan pintu desa, tertidur. Tapi di tambang, Qin Mu terbunuh berkali-kali. Namun, dengan setiap kebangkitan, dia tetap hidup lebih lama dan lebih lama. Akhirnya, saat dia dihancurkan lagi, perubahan terjadi. Sama seperti semuanya akan kembali ke awal, para ahli penciptaan membuka mulut mereka lebar-lebar. Yin dan Yang Qi keluar dari mulut mereka seperti naga yang sedang terbang saat mereka menyerbu ke dalam tubuh Qin Mu. Jelas bahwa tambang besar ekstrim ini telah melahirkan kesadarannya sendiri. Ia menyadari bahwa Qin Mu menggunakan metode tak tahu malunya untuk menjadi lebih kuat dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Yin dan Yang. Oleh karena itu, butuh kesempatan untuk mengasimilasi dia ketika Qin Mu sudah mati. Di altar pengorbanan tambang besar ekstrim, ada ki hitam dan putih yang mengalir di sekitar telur surgawi. Mereka berputar perlahan, dan pola yang sangat aneh muncul di dinding luar kulit telur, seolah-olah berkomunikasi dengan Qin Mu. Pola yang muncul di kulit telur tampak seperti kata-kata, tetapi setiap kata melingkar dan memiliki kontras yang jelas antara hitam dan putih. Beberapa lebih hitam, beberapa lebih putih. Setiap kata memiliki pola yang berbeda dan semuanya memiliki arti yang berbeda. Qin Mu mengungkapkan senyum dan membungkuk sedikit. Dao saudara, maafkan ketidaktahuan saya tidak mengerti tulisan Anda. Telur surgawi sedikit bergetar, dan beberapa pola lagi muncul di kulit telur. Qin Mu mencoba memahaminya tetapi terlalu sulit untuk memahami keajaiban tulisan-tulisan ini. Dia berkata, bagaimana dengan ini, Anda dan saya dapat saling memahami dengan membiarkan kesadaran surgawi kita bersentuhan. Kesadaran surgawinya terbang keluar dan sedikit menyentuh telur surgawi. Diagram Taiji langsung terbentuk di benak Qin Mu, dan Yin dan Yang Qi mengalir di dalamnya. Suara seorang pria terdengar, teman Dao, selamat datang. Qin Mu bersandar pada pedangnya dan membungkuk sedikit.
Saya sangat menyesal telah mengganggu saudara Dao dengan datang ke sini dengan gegabah. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari diagram Taiji, keanehan yang terjadi bukan karena niat kami. Ini adalah batu surgawi ekstrim besar di sini yang menyebabkan Qi-Yin dan yang mendistorsi dan mencegah orang luar masuk. Kami merasakan kedatangan teman Dao dan menekan aktivitas abnormal tambang ini. Teman Dao, tolong selidiki ini dengan jelas. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Sebenarnya ada dua dewa kuno di dalam telur. Ketika dewa kuno wanita mengatakan bahwa bukan mereka yang mengendalikan tambang untuk menyerang Qin Mu dan orang lain yang masuk, Qin Mu mempercayainya. Ini karena Grand Creation Mine adalah sama. Tambang penciptaan agung adalah yang pertama ditambang. Memasuki tambang itu sangat berbahaya. Dari bagaimana Celestial Emperor Grand Creation memerintahkan 8 dewa kuno untuk membawa peti mati Raja Surgawi Gongyun ke dalam tambang dan bagaimana 8 dewa kuno mati, jelas bahwa tambang itu akan menyerang siapa saja yang berani masuk. Ini adalah metode perlindungan diri dari tambang primordial. Banyak ahli penciptaan yang telah menambang di masa lalu telah meninggal sebagai akibatnya. Tentu saja, Qin Mu tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata mereka. Tambang Grand Extremes juga sama menakutkannya, dan bahkan Qin Mu nyaris tidak lolos dari kematian. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Divine Art Celestial Venerable Link untuk melarikan diri. Jika dua dewa kuno dalam telur benar-benar ingin menyelamatkannya, mereka bisa melakukannya ketika dia melangkah ke tambang. Namun, mereka menunggu sampai Grand Extremes Mine tidak bisa membunuh Qin Mu sebelum menekan gerakan abnormal tambang untuk mengekspresikan niat baik mereka. Sebenarnya, tidak masalah bagi Qin Mu apakah mereka menekan keanehan tambang Grand Extremes atau tidak. Dia sudah benar-benar yakin untuk datang ke sini. Qin Mu sangat menyadari hal ini. Diagram Taiji mengalir, dan suara dewa kuno pria terdengar, rekan Taois dari luar, ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Ada total 5 tambang di era primordial kuno, dan melahirkan 5 dewa yang ditinggikan. Siapapun yang menyentuh 5 ranjau ini, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tidak akan memiliki akhir yang baik. Suara dewa kuno wanita melanjutkan, meskipun kita masih di dalam telur, kita tahu segalanya di sini seperti punggung tangan kita. Kami tidak mencoba untuk menakut-nakuti Anda tetapi untuk memberikan Anda beberapa bukti. Para ahli penciptaan di sini menambang 5 tambang, menyebabkan mereka menghilang dari dunia ini. Suara dewa kuno laki-laki kemudian terdengar, Kaisar Agung menambang tambang asal penciptaan agung, dan meskipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dia masih diganggu oleh bencana dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Orang yang mengubur kerajaannya adalah Grand Creation yang dia tambang. Sebelum Qin Mu bisa mengatakan apa-apa, suara dewa wanita kuno terdengar, ini adalah karma yang hebat. Teman-teman Dao dari luar, apakah itu batu surgawi Grand Extremes atau batu asal Grand Extremes di altar pengorbanan? Apakah mereka benar-benar berguna bagi Anda seperti yang Anda bayangkan? Ketika Kaisar Agung kembali ke pengadilan leluhur, dia menyadari betapa menakutkannya 5 ranjau itu. Oleh karena itu, lokasi harta karun yang dia pilih bukanlah salah satu dari 5 tambang, tetapi tambang suci yang sangat berharga. Di dunia ini, selain 5 tambang primordial, ada juga tambang lain. Ada banyak logam surgawi dan batu giok surgawi di dalamnya. Hal-hal itu seharusnya lebih berguna bagimu. Kedua dewa kuno ini berbicara satu demi satu, menjelaskan semuanya dengan jelas. Adapun apakah itu asli atau palsu, itu akan tergantung pada penilaian Qin Mu. Qin Mu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku seharusnya tidak mengganggu kalian berdua. Saya juga sangat berterima kasih atas bimbingan Anda. Namun, saya sangat ingin tahu tentang Dao Yin dan yang Anda, dan saya juga sangat ingin tahu tentang penggunaan batu surgawi Grand Extremes dan batu asal Grand Extremes. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, jika kalian berdua dapat memberi saya 1 batu asal dan 100 batu surgawi, saya akan segera pergi. Kedua dewa kuno akan berbicara ketika Qin Mu segera berkata, saya meminjam, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Dalam benaknya, diagram Taiji tiba-tiba menghilang, dan para dewa kuno di dalam telur menarik kembali kesadaran surgawi mereka. 2 suara, 1 laki-laki dan 1 perempuan, terdengar dari telur surgawi. Bahasa yang mereka gunakan sangat kuno dan samar, dan tidak ada artinya. Qin Mu duduk dengan tenang di altar pengorbanan dan menunggu mereka menyelesaikan diskusi mereka. Setelah beberapa saat, pola aneh muncul di telur surgawi. Qin Mu melepaskan kesadaran surgawi dan melakukan kontak dengan telur surgawi. Diagram Taiji lain muncul di benaknya, dan suara dewa kuno laki-laki terdengar, kami masih jauh dari kelahiran, jadi kami dapat meminjamkanmu sepotong batu asal, 100 batu dewa. Namun, Anda harus mengembalikannya kepada kami di masa depan. Jika kamu tidak mengembalikannya, kamu pasti akan menderita bencana di masa depan. Dewa kuno wanita itu berkata, adapun Dao Yin dan yang kami, Anda tidak perlu bertanya kepada kami. Anda bisa memahaminya sendiri.
The Grand Extremes Origin Stone akan membuat Anda memahami keajaiban transformasi kehidupan Yin dan Yang. Qin Mu mengucapkan terima kasih, dan di antara 8 batu asal yang mengelilingi telur surgawi, salah satunya tiba-tiba mengendur dan berguling di depannya. Qin Mu mengambil batu itu dan memeriksanya secara detail. Tidak seperti tambang penciptaan besar yang hanya memiliki satu batu asal penciptaan besar, tambang ini sebenarnya memiliki beberapa batu asal. Qin Mu berkata, kalian berdua memahami pengadilan leluhur dengan baik. Di luar 5 tambang besar, tambang apa lagi yang paling berharga? Mohon bimbingannya. Diagram Taiji berputar perlahan. Setelah beberapa saat, dewa kuno laki-laki berkata, jika kamu meninggalkan bidang bintang ini, lapangan bintang? Qin Mu tercengang. Ya, ini adalah Grand Extremes Starfield. Dewa laki-laki itu melanjutkan, ketika kamu pergi, kamu akan mengerti. Setelah Anda meninggalkan bidang bintang ini, pergilah ke utara. Dengan kecepatan Anda akan perlu melakukan perjalanan selama sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, Anda akan melihat tunggul hitam yang menutupi area yang sangat luas. Di bawah kayu hitam adalah harta yang unik. Ini adalah harta terbaik di istana leluhur jika Anda mengecualikan 5 tambang. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan berkata, karena kalian berdua sangat mengenal istana leluhur, bolehkah saya bertanya kemana perginya dewa kuno dalam kekacauan tambang? 2 dewa kuno dalam telur berbicara serempak, dan suara mereka dipenuhi dengan rasa iri. Mereka tersenyum dan berkata, dia telah mencapai Dao dan bebas. Dia telah berubah menjadi Dao Agung langit dan bumi, tidak ada bentuk, tidak ada kualitas, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada pembagian antara jenis kelamin, ada di mana-mana dan maha tahu. Dia adalah yang paling berbakat di antara kami. Segera setelah dia lahir, dia bebas dari pengekangan tubuhnya, bebas dan tidak terbatas dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Dia bisa berubah menjadi siapa saja, muncul di mana saja dan di era apapun. Di sisi lain, kita masih perlu menyerap kekuatan tambang dan menjalani kesengsaraan sebelum kita bisa bebas dari tubuh kita dan menjadi seperti dia. Hati Qin Mu bergetar hebat. Alam apa ini? Dia menenangkan diri dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada Anda berdua apakah Anda tahu siapa di antara yang mulia surgawi yang memasuki istana leluhur adalah Nyonya Yuanmu? Dia tidak di sini. Dewa kuno dalam telur dewa berkata, tidak ada Nyonya Yuanmu di sini. Rekan Taois dari luar, izinkan kami memberi Anda nasihat lain sebelum Anda pergi. Anda memiliki aura teman Dao lain dari tambang lain di tubuh Anda. Jangan terjerat dalam terlalu banyak karma dan Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk meninggalkan altar pengorbanan. Dia berjalan keluar dari tambang dan datang ke pusat tambang. Tiba-tiba, potongan-potongan batu suci Taiji jatuh dari dinding tambang. Dia mengambil batu surgawi dan menghitungnya. Ada tepat 99 dari mereka. Selain batu suci Taiji yang dia ambil, ada tepat 100 dari mereka. 2 telur surgawi primordial di tubuhku adalah harta tetapi juga bom yang berdetak? Qin Mu memikirkan pagoda langit kaca dan telur Grand Beginning dan sakit kepala. Bagaimana dia harus berurusan dengan 2 telur ini? Telur dewa kuno di dalam pagoda langit kaca serta telur Grand Beginning telah bersentuhan dengan banyak urusan eksternal. Kedua telur itu telah digali lebih awal dan indera Qin Mu yang tajam memberitahunya bahwa kedua telur dewa kuno ini tidak lagi murni. Telur dewa kuno yang mengabulkan setiap permintaan di dalam pagoda langit kaca adalah harta karun yang digali oleh klan Xin. Setelah mengalami kehancuran para ahli penciptaan, itu jatuh ke tangan dewa utara Xuan Wu dan disempurnakan menjadi pagoda langit kaca. Telur Grand Beginning digali oleh salah satu master penciptaan, tetapi jatuh ke tangan Kaisar Surgawi Grand Creation. Karena Celestial Emperor Grand Creation sendiri terlahir tidak sempurna, dia khawatir telur itu akan melahirkan dewa yang sempurna, jadi dia menyegel telur itu dan menyembunyikannya di Clear Sun Hall. Setelah mereka digali, mereka mengalami keganasan hati manusia. Dewa kuno Celestial Emperor Grand Creation juga merupakan dewa kuno yang lahir dari telur, meskipun dia masih bisa menjadi penguasa yang kejam. Oleh karena itu, Qin Mu merasa bahwa para dewa kuno di 2 telur tidak mungkin acuh tak acuh seperti 2 dewa kuno di tambang ekstrim besar, mereka juga tidak bisa begitu transenden seperti dewa kuno tambang kekacauan. Setiap kali 2 telur dewa kuno berkomunikasi satu sama lain, mereka selalu berhenti di hadapan Qin Mu. Jelas sekali mereka sedang merencanakan sesuatu. Segera, saya akan dapat menguraikan bahasa Dao dari telur Grand Beginning. Pada saat itu, saya akan dapat menguraikan bahasa telur dewa kuno di dalam pagoda langit kaca dari percakapan mereka. Setelah saya menguraikan kedua bahasa Dao, saya akan tahu apa yang mereka bicarakan. Qin Mu berjalan keluar dari tambang dengan langkah besar dan untuk sementara mengesampingkan masalah bagaimana menangani 2 telur dewa kuno. Dia dengan cepat turun gunung dan memanggil Naga Qilin dan Yan Er, mari kita tinggalkan tempat ini. Naga Qilin dan Yan Er bertanya dengan heran, Tuan Kultus, tanah harta karun macam apa ini? Kenapa kamu menyerah?
Qin Mu melirik binatang kosong di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, sumber daya surgawi dan harta duniawi, yang diberkati dapat berkumpul dan yang berbudi luhur dapat memperoleh. Nasib saya tidak cukup baik. Jika saya dengan paksa menempati tempat ini, saya pasti akan dirugikan. Dia Naga Kilin dan Yaner sama-sama bingung. Qin Mu selalu menjarah semuanya dengan bersih di masa lalu, jadi bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong setelah bertemu dengan segunung harta? Selanjutnya, ini adalah tanah harta karun tertinggi, salah satu dari 5 tambang primordial pengadilan leluhur. 5 tambang berisi 5 jenis kekuatan yang berbeda, dan bahkan dapat dikatakan sebagai 5 sistem kultivasi, arah kultivasi, dan jalur kultivasi yang berbeda. Para ahli penciptaan hanya mengandalkan batu surgawi penciptaan agung untuk mengembangkan dan menciptakan kesadaran surgawi. Mereka memerintah alam semesta era primordial kuno selama miliaran tahun dan bahkan memperbudak dewa-dewa kuno. Hanya batu surgawi penciptaan besar yang sudah begitu kuat, jadi batu surgawi lainnya pasti tidak buruk. Jika mereka bisa menempati tambang primordial, akan ada lebih banyak kemungkinan di masa depan. Namun, karena Qin Mu ingin pergi, mereka hanya bisa mengikutinya. Sayang sekali saya baru saja menanam beberapa hektar tanah. Naga Kilin memandang ladang yang telah dia tanam dengan kasihan dan berpikir dalam hati, meskipun dunia ini sangat besar, itu tidak dapat menampung beberapa hektar tanah. Mereka memasuki gurun hitam lagi dan berjalan keluar. Pasir hitam di depan mereka memenuhi langit, dan pasirnya sangat ganas. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan dukungan dari pagoda langit kaca. Qin Mu secara tidak sengaja melihat ke belakang dan tertegun. Gurun hitam yang mereka lewati berubah menjadi langit berbintang yang luas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk galaksi, dan pasir hitam bergelombang adalah bintang-bintang yang bergelombang seperti air pasang. Dia menarik pandangannya dan melihat ke depan. Gurun membentang ke langit dan tertutup kegelapan. Sulit untuk melihat kelima jarinya. Ini benar-benar tempat yang aneh, untuk bisa melahirkan dewa-dewa seperti itu. Dia mengeluarkan sepotong Grand Extremes Divine Stone dan menuangkan ki vitalnya ke dalamnya. Tiba-tiba, ki vitalnya terbelah menjadi 2 dan berubah menjadi yin dan yang ki. Qin Mu tercengang. Ki yin dan yang dibentuk oleh ki vitalnya melalui penggunaan batu dewa jauh lebih kuat daripada ki vital yang awalnya dituangkan. Selain itu, bahkan ada lebih banyak transformasi, seolah-olah ia dapat berevolusi menjadi banyak sekali makhluk di dunia. Batu surgawi Taiji ini juga berisi jalur kultivasi semacam ini, mirip dengan batu surgawi primordium agung dan ahli penciptaan. Jika telur surgawi Taiji digali, orang yang mengendalikan 8 keping batu asal Taiji akan menjadi 8 kaisar agung, dan 2 dewa kuno dalam telur itu mungkin menjadi Grand Primordium kaisar surgawi lainnya. Batu surgawi ekstrim besar ini juga mengandung jenis jalur kultivasi lain, mirip dengan batu surgawi penciptaan agung yang dimiliki oleh para ahli penciptaan. Jika telur Grand Extremes digali sebagai gantinya, maka 8 orang yang memiliki 8 keping batu asal Grand Extremes akan menjadi 8 kaisar agung dan 2 dewa kuno di dalam telur itu mungkin menjadi mirip dengan penciptaan agung kaisar surgawi. Dia menyingkirkan batu surgawi Grand Extremes dan berbalik untuk melambai di tambang Grand Extremes. Dari 5 dewa kuno yang lahir dari telur, 2 sudah muncul. Kapan para dewa kuno di telur surgawi Grand Extremes akan keluar? Jika 2 dewa kuno ini keluar, perubahan apa yang akan mereka bawa ke dunia? Aku lupa bertanya kepada mereka apakah binatang kehampaan itu dibuat secara artifisial? Apakah itu diciptakan oleh dewa kuno yang telah lahir? Apa tujuan dibalik penciptaan makhluk kosong itu? Qin Mu sedikit mengernyit. Setelah Celestial Emperor Grand Creation mengalahkan Master of Creation dan Grand Emperor, dia telah bekerja dengan hampir semua praktisi kuat pada waktu itu untuk menyegel pengadilan leluhur. Salah satu tujuannya adalah untuk menyegel binatang kosong itu. Selanjutnya, Raja Surgawi Gong Yun juga adalah Gong yang mulia. Meskipun dia adalah master penciptaan, dia percaya bahwa makhluk kosong itu harus disegel di sana dan tidak bisa dilepaskan. Lebih jauh lagi, bahkan master penciptaan Divine King Gong Yun, yang juga merupakan Celestial Venerable Gong, percaya bahwa suara binatang itu harus tetap disegel dan tidak boleh dilepaskan. Terbukti, bahkan jika para pencipta merasa bahwa keberadaan yang menciptakan makhluk-makhluk hampa memiliki niat buruk. Apa cerita di balik ini? Ketika Celestial Emperor Grand Creation menyegel pengadilan leluhur, apakah dia juga berencana untuk menyegel dewa kuno yang telah lahir? Setelah melakukan perjalanan ke utara selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya melihat tunggul hitam yang disebutkan oleh 2 dewa kuno di tambang besar ekstrim. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat, dan hatinya bergetar. Jika 2 dewa kuno tidak mengatakan bahwa ini adalah tunggul hitam, dia tidak akan bisa melihat penampilan sebenarnya dari tempat ini. Di depan mereka, ada gunung hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri tegak dan bangga. Melihat dari jauh, ratusan ribu gunung berbaris secara konsentris, membentuk banyak pegunungan melingkar yang terhubung satu demi satu. Mustahil untuk melihat bahwa ini sebenarnya adalah tunggul pohon.
Ini memang tunggul yang ditinggalkan oleh pohon yang sangat tua. Struktur berbentuk cincin yang dibentuk oleh pegunungan sebenarnya adalah cincin tahunan dari pohon hitam ini. Namun, barisan pegunungan melingkar yang tak tertandingi jumlahnya sedikit dan sepertinya tidak ada banyak cincin tahunan. Qin Mu terbang ke langit dan menghitung. Gunung-gunung di sini hanya membentuk 16 roda melingkar, dan menurut ini, usia pohon hitam seharusnya hanya 16 tahun. Bagaimana pohon berumur 16 tahun bisa tumbuh begitu besar? Dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Para dewa kuno mengatakan bahwa tempat ini adalah yang kedua setelah 5 tambang primordial besar. Kalau begitu, wilayahku akan ada di sini. Qin Mu mengendalikan binatang kosong untuk terbang di atas pegunungan yang gelap gulita, langsung menuju inti kayu hitam. Di tengah pegunungan 100.000 ada puncak hitam besar yang berdiri tegak, tetapi puncaknya sangat datar. Qin Mu mengendalikan binatang kosong dan terbang di atas pegunungan yang gelap gulita, langsung menuju inti tunggul hitam. Di tengah ratusan dan ribuan gunung ada puncak hitam besar yang berdiri dengan bangga, puncaknya sangat datar. Qin Mu mengeluarkan pagoda langit kaca dan menikamnya ke tengah puncak hitam besar. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Bangkit!" Pagoda langit kaca membuka kanopi lapis demi lapis, dan langit meluas keluar. Segera, mereka menutupi pegunungan hitam, dan 16 pegunungan hitam sepenuhnya menutupi 28 langit. Setelah melindungi wilayahnya, dia segera membuka mata vertikal di jantung alisnya. Melalui visualisasi para empu ciptaan, ia menciptakan sebuah istana. Pada saat itu, suara naga kilin terdengar. "Tuan Kultus, gunung hitam ini juga memiliki cincin tahunan." Hati Qin Mu bergerak, dan dia berjalan mendekat. Dia melihat penguasa bumi kecil tergeletak di tanah dan menghitung tahun di puncak hitam besar ini. Dia sudah menghitung sampai beberapa ribu tahun. Ini, benar-benar cincin tahunan. Qin Mu tercengang. Hitungan bumi kecil sudah menghitung sampai 3.000, tetapi dia hanya mengambil 2 langkah. Sementara itu, seluruh gunung hitam itu panjang dan lebarnya beberapa ratus mil. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghitung semuanya. Hati Qin Mu bergetar hebat, dan dia melihat tanda-tanda gunung hitam dengan linglung. Pikirannya meledak. Pohon hitam ini baru berusia 16 tahun. Apa artinya 1 tahun dalam kasus ini? Berapa lama 1 tahun untuk pohon ini? Naga kilin mengukur panjang puncak hitam ini dengan langkahnya dan menghitung jumlah cincin dalam setiap langkah. Dia mengalihkan 2 angka ini bersama-sama dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kultus, jika puncak hitam ini adalah pohon, maka itu harus berusia sekitar 30 miliar tahun." 30 miliar tahun. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Metode yang digunakan naga kilin untuk mengukur usia puncak hitam besar ini pasti memiliki kesalahan, tetapi kesalahannya tidak akan terlalu besar. Namun, jumlah 30 miliar masih memberi Qin Mu kejutan besar. Angka 30 miliar hanya mengacu pada usia puncak hitam besar dalam beberapa tahun. Selain Big Black Peak, masih ada pegunungan melingkar lainnya. Jika pegunungan berbentuk cincin itu memiliki cincin tahunan yang serupa, bukankah itu berarti bahwa usia total pohon hitam ini adalah angka yang tak terbayangkan? Seluruh pohon hitam itu sangat besar, dan bahkan beberapa kali lebih tebal dari pohon primordial. Selanjutnya, itu bahkan lebih tua dari pohon primordial. Usia Ibu Pertiwi hanyalah sebagian kecil darinya. Cincin tahunan Ibu Pertiwi hanya berjumlah beberapa miliar, namun pohon hitam ini telah sepenuhnya mengalami 16 cincin tahunan besar yang berbeda. Setiap cincin tahunan besar memiliki puluhan miliar cincin tahun kecil. Sejarah macam apa yang dialami pohon ini? Tidak mungkin sebuah pohon bisa hidup begitu lama, namun pohon ini benar-benar telah hidup selama itu. Qin Mu memiliki ekspresi aneh. Sangat disayangkan bahwa pohon seperti itu mati dan hanya tunggulnya yang tersisa. Untuk 2 dewa kuno tambang besar ekstrim untuk merekomendasikan tempat ini, dari mana asalnya? Namun, tempat ini memang dapat dianggap sebagai tanah harta karun kedua setelah 5 tambang purba. Dia puas. Untuk 2 dewa kuno di tambang besar ekstrim untuk merekomendasikan tempat ini kepadanya, dapat dikatakan bahwa mereka telah membentuk ikatan yang hebat. Sangat bermanfaat baginya untuk mendapatkan pijakan yang stabil di pengadilan leluhur. Selama pagoda langit kaca memproyeksikan 28 surga, akan mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Selain itu, pegunungan kayu hitam ini tidak memiliki keanehan unik dari tambang purba. Pasti akan lebih mudah untuk menggali di sini. Qin Mu terbang di langit dan berpatroli di pegunungan. Lapisan mineral di sini tidak terkonsentrasi di pegunungan Blackwood. Sebaliknya, mereka berada di cincin terluar pegunungan hitam. Ada banyak biji yang terbuka di sana, dan mereka terlihat sangat kuno. Dia telah mengumpulkan beberapa dari mereka, tetapi dia tidak tahu jenis biji apa itu. Dia hanya bisa menyimpannya dan membawa mereka keluar untuk bertanya pada bisu. Qin Mu berputar-putar, dan tempat ini dimakan oleh binatang buas. Tidak ada vegetasi di sini, tetapi tanaman jarang tumbuh di dekat pusat Big Black Peak. Butuh lebih dari 10 hari untuk memeriksa keseluruhan pohon hitam. Sedangkan untuk sisir detail, itu akan memakan waktu lebih lama.
Qin Mu berhenti. Masalah utama sekarang adalah tempat ini sangat menarik perhatian. Fate Beast bisa menyerang kapan saja, jadi dia harus mempersiapkan tindakan balasannya sesegera mungkin. Yang mengendalikan makhluk kosong itu adalah Nona Surgawi Qiang, yang juga Kaisar Agung. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak bisa duduk diam begitu lama. Dia seharusnya mencoba memobilisasi ibu binatang buas untuk menggunakannya untuk menjelajahi wilayah yang mulia surgawi lainnya. Qin Mu mengedipkan matanya dan berpikir, tapi kenapa dia belum bergerak? Mungkinkah dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan senyum di wajahnya membeku? Apakah Yang Mulia Gong menyerang Nona Surgawi Qiang? Jika Celestial Venerable Gong bisa membunuhnya, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan menebak bahwa akulah yang memberitahunya. Senyum kaku di wajah Qin Mu berangsur-angsur berubah, dan dia segera terbang kembali ke Big Black Peak. Jantungnya berdebar liar. Setelah dipukuli oleh Yang Mulia Gong, dia pasti akan melampiaskan amarahnya padaku. Setelah dia kembali ke Big Black Peak, dia segera memobilisasi pagoda langit kaca dan mengirim makhluk kosong yang telah dia jinakkan di luar jangkauan 28 surga. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menunggu dengan tenang. Namun, tidak ada gerakan di langit atau di kehampaan. Dia menunggu setengah hari, tetapi masih tidak ada gerakan. Dia sedikit lega dan mengeluarkan telur Grand Beginning. Dia memfokuskan usahanya untuk mempelajari Grand Beginning Rune. Dia sudah meneliti rune Taishi pertama, dan dapat dikatakan bahwa dia telah memasuki pintu. Selama dia memasuki pintu, akan lebih mudah untuk mempelajari rune Taishi berikutnya. Dia telah menemukan Grand Beginning Rune pertama, dan dapat dikatakan bahwa yayasannya memiliki perubahan kualitatif. Selama dia bisa memahami rune pertama, akan lebih mudah untuk menguraikan rune awal besar berikutnya. Setelah 10 hari damai, makhluk kosong masih tidak menyerang. Qin Mu merasa nyaman dan berpikir dalam hati, semakin lama ditunda, semakin baik. Selama Yang Mulia Surgawi lainnya ingin pergi, mereka akan datang dan menemukan saya. Saat itu, bahkan jika Nona Surgawi Qiang ingin membunuhku, aku akan aman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, 10% dari batu surgawi Yang Mulia Gong benar-benar mahal. Pada saat itu, pakaian Nona Surgawi Qiang acak-acakan, dan dia penuh luka. Dia telah melarikan diri dari tambang klan Xin dalam keadaan menyesal. Wajahnya memar, dan dia jelas dipukuli dengan parah. Gong Yang Mulia masih mengejarnya. Nona Surgawi Qiang menjadi marah dan berteriak, hanya Pencipta Agung dan Yang Mulia Surgawi muda itu yang tahu identitasku. Penciptaan Agung dan saya berada dalam keseimbangan yang cermat. Jika dia mengungkapkan identitas saya juga dapat mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan menjadi orang yang mengkhianatiku. Kalau begitu, hanya Qin Mu yang itu. Kamu benar-benar mencari kematian. Kamu terus menggoda kumis harimau. Kesadaran surgawinya meledak, dan ibu binatang buas yang berada di kekosongan ke-19 langsung berdiri seolah-olah dia telah menerima perintah. Dia mengguncang tubuhnya yang sangat besar dan meraung dengan marah. Pada saat ini, semua Yang Mulia Surgawi di istana leluhur merasakan getaran yang datang dari kedalaman kehampaan. Mereka berjalan keluar dari istana mereka dan melihat ke atas. Namun, mata besar tiba-tiba muncul di langit. Panjangnya beberapa ratus kilometer, dan kelopak matanya meluncur ke bawah. Sebuah bola mata besar muncul dan berguling-guling. Selanjutnya, suara letupan datang dari langit saat mata besar muncul satu demi satu. Mereka merasa sangat jahat dan tampak seperti jamur yang muncul setelah hujan lebat. Segera, mereka memenuhi langit. Selain itu, di tanah, di sungai, danau, dan laut, bola mata yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Selain itu, bola mata yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tanah, dan di sungai, danau, dan laut. Meskipun binatang kehampaan itu kuat, itu masih jauh lebih rendah daripada Celestial Venerable seperti mereka. Mereka tidak takut sama sekali. Mereka juga bertekad untuk menyingkirkan ibu binatang buas. Namun, ibu binatang buas itu tersembunyi di kehampaan ke-19, jadi kesadaran surgawi mereka tidak cukup kuat. Mereka tidak seperti ahli penciptaan yang berspesialisasi dalam menumbuhkan kesadaran surgawi. Mereka juga tidak bisa membawa tubuh jasmani mereka melalui kehampaan. Jika roh primordial mereka memasuki kekosongan ke-19, itu akan terlalu berbahaya. Namun, selama ibu binatang buas yang kosong muncul, mereka dapat dengan mudah menyingkirkannya. Di langit, di tanah dan di air, makhluk kehampaan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Binatang buas di langit mengepakkan sayapnya dan terbang di langit. Di tanah, 6 kaki dari makhluk kehampaan itu berlari dengan panik. Selain itu, ada juga binatang buas besar yang bergerak melalui kehampaan. Hampir semua makhluk kehampaan bergerak pada saat ini dan bergegas ke arah yang sama. Dan arah itu adalah utara pengadilan leluhur. Bahkan makhluk hampa yang bekerja keras untuk merobek celah di langit bahkan lebih lebar mengendurkan cakar mereka dan jatuh. Mereka memutar tubuh mereka saat mereka jatuh, dan 6 anggota badan mereka membentangkan selaput mereka untuk mengiris langit. Utara seharusnya.
Di danau besar, Celestial Venerable Hong mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi keheranan. Gunung hitam yang hebat? Tempat itu sangat sunyi. Ini adalah tempat paling menyeramkan di istana leluhur. Bahkan master penciptaan era primordial kuno tidak berani pergi ke sana dan menghindarinya. Agar makhluk kehampaan ini berlari ke sana, bisakah seseorang berlari ke sana? Tidak satu pun dari 10 yang mulia surgawi yang bodoh. Mereka semua bisa melihat betapa menakutkannya gunung hitam itu, jadi mereka tidak akan memilihnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia menghentakkan kakinya. Omong kosong. Saya tahu siapa yang pergi ke gunung hitam. Hanya bocah itu yang begitu berani. Saat itu, Adipati Surga juga tinggal di istana leluhur untuk waktu yang lama, jadi dia tahu banyak tentang itu. Ada terlalu banyak legenda aneh tentang pegunungan hitam di era primordial kuno. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah abu yang ditinggalkan oleh kehancuran alam semesta sebelumnya, sementara yang lain mengatakan bahwa ada Raja Iblis di sana yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Ada ahli penciptaan yang mencoba menjelajahi tempat itu. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang pergi ke sana, mereka tidak pernah kembali. Adipati Surga juga telah mencoba menjelajahi pegunungan hitam pengadilan leluhur di masa lalu dan sampai pada kesimpulan yang membuat darah menjadi dingin. Alam semesta telah dihancurkan 16 kali. Dan gunung hitam sebenarnya adalah satu pohon yang dapat menopang semua hal di alam semesta. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pohon dewa itu telah mati, hanya menyisakan tunggul. Itu seharusnya mati selama penghancuran alam semesta sebelumnya, meninggalkan fantasi tanpa akhir untuk generasi mendatang. Namun, ketika Adipati Surga sedang menjelajahi pegunungan hitam saat itu, dia melihat banyak pemandangan yang sangat aneh yang membuatnya bergidik dan dia menghindari pergi ke sana sejak itu. Menurut pengetahuannya, penguasa bumi juga pernah ke pegunungan hitam. Namun, ketika dia bertanya kepada penguasa bumi apa yang dia lihat di sana, penguasa bumi menyimpannya sebagai rahasia dan tidak ingin membicarakannya dengannya. Di antara yang mulia surgawi yang telah memasuki istana leluhur, siapa yang akan begitu berani mengambil gunung hitam besar untuk diri mereka sendiri? Celestial Venerable Hong tahu siapa orang ini bahkan tanpa berpikir. Hehe, aku bahkan tidak perlu melihat wajahnya untuk membayangkan adegan kematian pacaran kecil ini. Meskipun Celestial Venerable tertawa, wajahnya pucat. Namun, di puncak hitam besar, Qin Mu masih sangat berterima kasih kepada dua dewa kuno di telur surgawi ekstrim besar. Dia merasa bahwa karena dia tidak menempati tambang mereka telah membimbingnya ke tanah harta karun yang hanya kalah dengan 5 tambang. Ini bisa dianggap sebagai pembentukan karma baik. Namun, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Dia menerobos masuk ke tambang Grand Extremes dan membantai jalannya ke bagian terdalam. Dia menikam pedang surgawi ke dalam altar pengorbanan dengan niat membunuh dan memeras 100 batu surgawi ekstrim besar dan bahkan sepotong batu asal ekstrim besar. Bagaimana mungkin pihak lain bisa tulus dan membimbingnya untuk mendapatkan tanah harta karun seperti itu? Itu pasti karena mereka tidak bisa menunggu dia mati sehingga mereka bisa mengambil kembali batu surgawi Grand Extreme dan batu asal Grand Extreme. Selama 10 hari terakhir, Qin Mu telah meneliti 4 rune awal besar, dan kecepatan penelitiannya menjadi lebih cepat. Dia berpikir dalam hati, dalam waktu kurang dari setengah tahun, saya akan dapat menguraikan semua rune pada telur Grand Beginning. Kemudian, saya dapat memikat telur Grand Beginning untuk berbicara dengan telur dewa kuno di pagoda langit kaca, dan itu akan memungkinkan saya untuk bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang rune telur dewa kuno di pagoda langit kaca. Dia penuh percaya diri dan akan melanjutkan belajar ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melambaikan tangannya, menyingkirkan telur itu dan berdiri. Naga Kilin berjalan cepat dengan ekspresi bingung. Tuan Kultus, Yan Er dan saya telah menemukan sesuatu yang aneh. Qin Mu mengangkat tangannya dan berkata, saya sudah tahu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Binatang kehampaan akan datang. Dia dengan cepat datang ke pusat Big Black Peak, di mana pilar batu giok dari pagoda langit kaca berada. Pilar batu giok itu seperti gunung, dan itu gigih. Naga Kilin membuka mulutnya. Tetapi tepat ketika dia akan melanjutkan, dia melihat sejumlah besar binatang kehampaan, yang tampaknya telah menutupi langit dan bumi, bergegas. Dia segera menelan kata-katanya. Yan Er membawa penguasa bumi kecil dan berencana untuk memberitahunya tentang pengalamannya dengan Naga Kilin. Namun, dia tidak berani mengganggu Qin Mu. Tuan muda mungkin tidak tahu bahwa kejadian aneh yang kita bicarakan bukanlah tentang makhluk kehampaan tetapi tentang pohon hitam besar ini. Yan Er memiliki ekspresi khawatir. Qin Mu memandangi makhluk-makhluk hampa yang membanjiri dan tersenyum, jika Yang Mulia Qi yang tidak bergerak secara pribadi, apakah makhluk hampa itu dapat melakukan sesuatu padaku? Batch pertama dari binatang kehampaan menabrak lapisan terluar langit. Binatang-binatang kehampaan menghilang saat mereka menabrak surga pertama saat mereka menyelam ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, mereka muncul di dekat berbagai harta yang tergantung di surga pertama. Mereka membuka ngengat berdarah mereka, berencana untuk menelan seluruh harta ini.
Kekuatan pagoda langit kaca berasal dari harta ini. Kedua dewa kura-kura hitam memiliki terlalu banyak harta untuk diproses, dan karena teknik pemurnian saat itu masih mentah, kekuatan setiap harta tidak mencapai puncaknya. Ketika harta dari berbagai surga dari pagoda langit kaca meledak, itu berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, kekuatan satu harta tidak terlalu mengesankan. Binatang buas bahkan bisa menelan langit. Ketika ratusan makhluk hampa menyerbu langit, mereka bisa menelan matahari, bulan, dan bahkan seluruh benua besar. Namun, makhluk kehampaan tidak memiliki banyak kecerdasan dan hanya mengandalkan naluri mereka untuk melakukan sesuatu. Jika tidak ada yang mengendalikan mereka, kecerdasan binatang besar ini hanya akan memungkinkan mereka untuk bertabrakan, menghancurkan, dan menelan secara acak. Dengan nona surgawi Qiang mengendalikan ibu binatang buas secara rahasia, ibu binatang hampa dapat memobilisasi puluhan ribu binatang buas. Binatang kehampaan ini setara dengan pasukan yang menakutkan. Kemanapun mereka pergi, semua akan dimusnahkan. Sekarang, nona surgawi Qiang yang diam-diam menginstruksikan para monster untuk menyerang harta karun surga pertama. Qin Mu mencibir dan membungkuk. Langit pertama segera berubah menjadi surga kedua, sedangkan surga kedua berubah menjadi surga pertama. Lebih banyak binatang kosong membanjiri dan bergegas ke surga pertama yang baru. Pada saat ini, di surga lain, semua jenis harta bersinar terang. Sebelum makhluk hampa itu bisa menelan harta dari surga kedua, ribuan sinar cahaya yang menakutkan beriak dan kekuatan gabungan dari ribuan harta menyapu semua makhluk kosong yang telah bergegas ke surga kedua. Mayat besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit ke pegunungan yang gelap gulita di bawah. Nona surgawi Qiang, mari kita lihat apakah formasi pasukan Anda lebih kuat, atau apakah formasi saya dapat bertahan. Qin Mu penuh dengan kepahlawanan saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan berbagai surga, meminjam kemampuan aneh dari telur dewa kuno untuk memenuhi setiap permintaan. Dia memanfaatkan harta berharga dari berbagai surga dan mengaktifkan kekuatan harta berharga. Urutan 28 langit berubah terus-menerus, menyilaukan mata semua orang. Kekuatan semua jenis harta meledak, dan semua jenis lampu menyala. Semua jenis seni Dao berubah menjadi tanda Dao yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan mereka bergegas ke segala arah, mengiris makhluk kosong, membelah mereka, menusuk kepala mereka, memotongnya menjadi beberapa bagian, atau meledakkannya di tempat. Di surga, mayat jatuh seperti hujan, menumpuk 15 cincin pohon hitam. Hanya Big Black Peak yang tidak tersentuh. Ini adalah Qin Mu yang menggunakan jalur formasi kedamaian abadi untuk menyaingi keberadaan yang menakutkan seperti Kaisar Agung. Tabrakan antara pengetahuan dan pengetahuan itu luar biasa. Dalam hal formasi militer, Qin Mu tidak bisa melepaskan potensi penuh dari pagoda langit kaca. Jika dia ingin sepenuhnya melepaskan kekuatan harta karun nomor 1 di dunia secara maksimal, dia harus memobilisasi pasukan ratusan ribu untuk mengatur formasi di sekitar harta berharga dari berbagai surga dan meminjam formasi untuk membunuh musuh. Sekarang dia sendirian, dia tidak bisa membagi dirinya menjadi ratusan ribu dewa dan iblis, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dasar dari harta tertinggi ini untuk bertarung melawan makhluk kehampaan itu. Gerombolan binatang kehampaan itu seperti air pasang, melonjak dari gelombang demi gelombang untuk menyerang langit. Itu adalah pemandangan yang luar biasa spektakuler. Namun, masih sulit bagi mereka untuk menembus Big Black Peak. Mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan secara bertahap memenuhi lembah pohon hitam besar yang tak terhitung jumlahnya. Mayat menumpuk lebih tinggi. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika mayat-mayat itu jatuh, darah dari makhluk-makhluk hampa dengan cepat diserap oleh pegunungan hitam. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa, dan segera, mayat makhluk kosong menjadi mayat kering. Jauh, Yang Mulia Hong, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Gong, yang berdaulat Dewa Langshuan, dan yang lainnya bergegas. Mereka terkejut ketika melihat binatang buas menyerang pohon hitam. Setelah waktu yang lama, Yang Mulia Xiao memuji, seperti yang diharapkan dari harta nomor 1 di dunia. Tiba-tiba, kehampaan terbelah, dan seekor binatang buas menjulurkan kepalanya dari langit di atas gunung hitam. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit lapisan langit. Dia telah menggigit sepotong besar 8 surga berturut-turut, dan harta yang tergantung di surga itu juga ditelan oleh ibu binatang buas ini. Qin Mu tercengang. Dia melihat bola dunia dari pagoda langit kaca terungkap. Ketika berbagai yang mulia surgawi melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat suara mereka secara bersamaan. Ibu binatang buas itu benar-benar kuat. Dia menggigit banyak surga dalam satu tegukan, dan mulutnya bahkan bisa menelan planet. Meskipun dia memiliki harta karun nomor 1 di dunia, dia tidak memiliki pasukan yang sesuai. Orang Qin itu hanyalah orang biasa yang diberkati oleh keberuntungan. Raja Surgawi Ju mencibir. Setelah binatang kehampaan besar itu menggigit 8 langit, telur binatang buas besar jatuh seperti hujan dari lubang di kehampaan. Seolah-olah hujan meteor telah turun di berbagai langit pagoda langit kaca. Sinar cahaya melintas dan menabrak langit.
Ketika telur binatang kosong mendarat di tanah, mereka segera terbelah. Makhluk-makhluk kosong merangkak keluar dari telur satu demi satu, mengaum ke arah langit saat mereka menerkam ke arah harta karun di berbagai surga. Benar-benar kekuatan penghancur dunia. Para Celestial Venerable berseru serempak. Dewa penguasa Langshuan berkata, satu serangan dapat menembus 8 langit, bahkan banyak praktisi alam tahta kaisar mungkin tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kali ini, Celestial Venerable Mu tidak bisa menjaga wilayahnya tetap aman. Namun dia tidak boleh mati. Semua Celestial Venerable berkata, jika kita bekerja sama, kita dapat membuka segel istana leluhur, tetapi makhluk kosong ini sulit untuk dipertahankan. Bahkan jika salah satu dari mereka lolos, itu akan menjadi masalah besar. Kami masih membutuhkan Celestial Venerable Mu, yang dapat membawa kami keluar tanpa mengganggu segel istana leluhur. Saat mereka mengatakan itu, mereka melihat Qin Mu membalikkan 28 langit untuk melindungi bola dunia. Ini adalah tindakan yang dipaksakan. Jika Qin Mu dapat menggunakan puluhan ribu dewa dan iblis untuk mengatur formasi, dia akan dapat memanfaatkan kekuatan harta karun besar dari berbagai surga dan segera memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Namun, dia hanya satu orang, jadi dia hanya bisa membalikkan langit dan menggeser langit yang rusak ke dalam, untuk sementara menghalangi pembukaan. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan binatang kosong yang lebih kecil yang telah menyusup ke 28 langit. Binatang buas kecil yang tak terhitung jumlahnya menerkam harta karun itu dan membuka mulut mereka untuk mengunyahnya. Qin Mu membungkuk ke pilar batu giok dari pagoda langit kaca, dan cahaya dari harta itu bersinar terang, menembus makhluk kosong yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping dan bahkan menguapkannya. Namun, binatang buas dewasa sudah bergegas ke surga dan mulai melahap seluruh harta karun itu. Ibu binatang buas turun sekali lagi dan merentangkan setengah dari tubuhnya yang sangat besar dari kekosongan ke-19. Dia mengulurkan cakarnya yang tajam dan merobek langit lapis demi lapis. Saat langit terkoyak, kepalanya mengikuti di belakang. Matanya berputar ke atas, menutupi pupil matanya yang besar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bola dunia. Kecerdasan ibu binatang buas tidak setinggi itu dan dia tidak jauh lebih pintar dari binatang buas biasa. Namun, Kaisar Agung yang mengendalikan ibu binatang buas dan gerombolan binatang buas dan dia adalah makhluk yang sangat cerdas. Setelah mengamati, dia menyadari bahwa bola dunia adalah inti dari harta nomor satu di dunia, pagoda langit bumi. Itulah sebabnya ibu binatang buas yang kosong fokus dalam berurusan dengan bola dunia, berniat untuk melumpuhkan harta berharga ini sepenuhnya. Sama seperti ibu binatang buas yang akan menelan bola dunia, Qin Mu tiba-tiba berpikir. Dia memobilisasi posisi bola surgawi dan membuatnya tenggelam dari 8 langit bumi ke surga ke-9. Sama seperti ibu binatang buas yang akan menelan bola dunia, Qin Mu tiba-tiba memobilisasi bola dunia dengan sebuah pikiran. Bola itu tenggelam dari langit ke-8 ke langit ke-9. Ibu binatang buas itu mengulurkan bagian lain dari tubuhnya dan terus mengejar ke surga ke-9. Namun, bola dunia tenggelam ke langit ke-10. Ibu binatang buas terus berlanjut ke surga ke-10, dan bola dunia tenggelam kembali ke surga ke-11. Ibu binatang buas yang kosong mengikuti dari belakang, tidak mau berpisah dengannya. Segera, dia berakhir di surga ke-18, dan seluruh tubuhnya akan terungkap sepenuhnya dari kehampaan ke-17. Tepat pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba mengubah formasi surga. 28 langit berputar dengan panik, dan 28 langit seperti lava yang surut. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang menerobos ke langit menjadi linglung. Tidak dapat berdiri diam, mereka terlempar dari satu demi satu harta. Berhenti! Qin Mu berteriak keras, dan 28 langit tiba-tiba berhenti berputar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menabrak penghalang setiap surga, menghancurkan penghalang menjadi berkeping-keping. Qin Mu membungkuk dan berteriak, harta, tolong bantai musuhku yang kuat. 28 surga akan dihancurkan, dan harta berharga akan jatuh dari surga satu demi satu. Pada saat ini, bola dunia tiba-tiba bergetar, dan kekuatan tak terbatas meledak. Kekuatan harta karun besar dari berbagai surga meledak dari segala arah, membombardir ibu binatang buas. Ledakan yang mengguncang dunia terdengar, dan cahaya warna-warni menyembur keluar. Suara dao bergetar, dan tubuh ibu binatang kehampaan yang tak tertandingi hancur dalam cahaya. Itu meledak, dan kepala binatang besar itu jatuh dari lehernya yang patah. Ledakan keras yang tak terhitung jumlahnya terhubung menjadi satu garis, menghancurkan kepala dan tubuh ibu binatang itu menjadi berkeping-keping. Tetesan darah mengalir turun dari langit seperti air terjun yang menerjang. Selanjutnya, kedua kaki ibu binatang buas yang tersembunyi di kekosongan ke-19 juga jatuh. Qin Mu senang ketika dia melihat ini, tetapi dia tiba-tiba merasa pusing. Dia tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh otaknya untuk melawan gerombolan binatang buas, menyebabkan semangatnya rusak. Namun, sekarang kelompok binatang tidak memiliki pemimpin, itu adalah waktu terbaik untuk membantai binatang kehampaan. Dia membangkitkan semangatnya dan mengaktifkan pagoda langit kaca.
Dengan kekuatan bola dunia, dia memobilisasi kekuatan harta untuk membunuh makhluk kosong yang telah memasuki 28 surga. Kawanan binatang buas berada dalam kekacauan saat mereka bertarung sendiri. Segera, lebih dari setengah dari mereka dibantai olehnya. Namun, 28 surga rusak, dan masih ada cukup banyak binatang kosong yang lolos. Qin Mu dengan paksa menanggungnya dan mengeksekusi harta berharganya berulang kali. Dia akhirnya membersihkan semua binatang kosong di 28 surga. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia tahu bahwa semangatnya telah habis. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan membungkuk ke pagoda langit kaca. Dengan suara serak, dia berkata, "Harta, tolong perbaiki dirimu sendiri." Kerusakan yang terjadi pada 28 surga perlahan pulih. Qin Mu menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dengan keributan di sini, akan sulit untuk menyembunyikannya dari yang mulia surgawi lainnya. Tepat ketika dia akan membuka mulut dan berbicara, perasaan menjijikan tiba-tiba muncul ketika dia mulai muntah. Dia buru-buru mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir untuk memulihkan semangatnya, dan dia melihat sosok-sosok familiar berjalan dari jauh, mendekati pegunungan kayu hitam. Pegunungan kayu hitam benar-benar tertutup oleh mayat binatang kehampaan, dan pemandangan aslinya tidak bisa dilihat. Bahkan Qin Mu tidak bisa memobilisasi kekuatan pagoda langit kaca untuk memblokir invasi dari Celestial Venerable ini. Hao, Xiao, Gong, Qiang, Hong, Yan, Langshuan dan Zhu, 8 Celestial Venerable berjalan ke pegunungan kayu hitam tanpa kaki mereka menyentuh tanah. Qin Mu menahan keinginannya untuk muntah dan menyapa semua orang. "Salam, teman-teman Dao." Nona Surgawi Qiang berkata dengan prihatin, "Yang mulia Mu, wajahmu sangat pucat. Anda pasti telah menghabiskan terlalu banyak energi. Jangan memaksakan diri." Qin Mu mendengus, "Aku bisa bertahan." Apakah semua orang telah menetapkan wilayah mereka sendiri dan berencana untuk meninggalkan pengadilan leluhur? Celestial Venerable Xiao melihat sekeliling dan memuji, "Tempat yang bagus." Visi Celestial Venerable Mu benar-benar tak tertandingi, untuk benar-benar mengenali tanah harta karun seperti itu. Pemandangan di sini sangat indah, dan kemungkinan besar itu adalah tanah harta karun nomor 1 di istana leluhur. God Saffron Langshuan, Celestial Venerable Yan, dan yang lainnya mengangguk dan memuji, "Tanah harta nomor 1. Tanah harta karun nomor 1. Celestial Venerable Mu mengambil tawaran besar. Semua orang tertawa keras. Celestial Venerable Xiao berkata sambil tersenyum, "Sekarang setelah masalah ini diselesaikan, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Karena kita memiliki wilayah dan harta kita yang menjaganya, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Dao Brother Mu, tolong gunakan seni surgawi Anda dan kirim kami keluar." Raja Surgawi Ju memprovokasi, "Apakah Anda masih perlu istirahat, Yang Mulia Mu?" "Ya." Qin Mu setuju dengan lugas dan duduk. Wajah Raja Surgawi Ju menjadi hitam. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Mu akan memaksa dirinya untuk mengirim mereka keluar, melelahkan ki vitalnya dan merusak kultivasinya. Dia tidak pernah berharap bocah ini setuju begitu saja. Meskipun Celestial Venerable Mu masih muda, dia sama tak tahu malunya denganku. Aku tidak bisa meremehkannya. Mata Divine King Ju mengungkapkan sedikit kekaguman. Setelah beberapa saat, semangat Qin Mu telah pulih dan kulitnya menjadi hidup. Hati semua Celestial Venerable yang hadir bergetar, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Dibandingkan dengan dewa dan iblis biasa, dia berkali-kali lebih cepat. Qin Mu merenung sejenak sebelum memanggil naga Kilin dan Yan Er ke sisinya, "Saya juga harus pergi sebentar dan merekrut beberapa dewa dari kedamaian abadi untuk membantu menjelajahi pegunungan kayu hitam. Kalian berdua bisa tinggal di sini untuk saat ini." Naga Kilin dan Yan Er melompat kaget dan menggelengkan kepala. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu takut dengan makhluk kehampaan itu. Aku akan meninggalkan pagoda langit kaca di sini. Dengan harta ini, kalian bisa tenang. Vi dapat mengontrol harta ini sebaik yang saya bisa. Selanjutnya, dengan kematian ibu binatang buas, bahkan jika ada ibu binatang buas yang baru, itu akan memakan waktu beberapa tahun untuk menjadi dewasa. Tidak perlu khawatir." Naga Kilin tergagap, "Pegunungan kayu hitam ini sangat aneh." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Apa yang aneh tentang itu? Bagaimana Anda masih takut setelah saya memberikan pagoda langit kaca kepada Anda?" "Aku pergi dulu." Naga Kilin bergetar, dan Qin Mu tiba-tiba mentransmisikan suaranya, "Ini akan memakan waktu lama bagiku untuk kembali ke kedamaian abadi. Beberapa yang mulia surgawi ini pasti akan mengirim murid-murid mereka kembali dari surga surgawi. Orang-orang ini tidak baik, jadi Anda harus berhati-hati. Mereka pasti akan datang dan mencoba merebut pagoda langit kaca." Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan jika ayah Raja Surgawi datang, bunuh dia. Qin Mu menarik kembali kesadaran surgawinya dan tersenyum pada 8 yang mulia surgawi. Dia tertawa dan berkata, "Semuanya, tolong." Mereka berjalan keluar dari pegunungan kayu hitam, dan Qin Mu segera mengeluarkan altar pengorbanan. Semua orang berdiri di altar pengorbanan,
dan Qin Mu berusaha menemukan altar pengorbanan yang ditinggalkan di pintu masuk pengadilan leluhur. Tiba-tiba, jantungnya melompat. Altar pengorbanan itu benar-benar hilang. Sudut mata Qin Mu berkedut. Mungkinkah aku terlalu banyak menghabiskan semangatku sekarang dan indraku tidak cukup kuat? Dia mencoba menemukannya lagi, tetapi dia masih tidak bisa merasakan altar pengorbanan. Setetes keringat dingin muncul di bagian belakang lehernya. Altar pengorbanan memang sudah tidak ada lagi. Mungkin bukan altar pengorbanan yang dipindahkan, tetapi dihancurkan oleh seseorang. Bahkan jika altar pengorbanan dipindahkan, saya masih bisa merasakan di mana itu. Hanya dengan menghancurkan altar pengorbanan dan menghancurkan rune di atasnya, aku tidak bisa lagi merasakan lokasinya. Tetesan keringat dingin mengalir di bagian belakang lehernya. Senyum tergantung di wajah Qin Mu, dan senyumnya perlahan membeku. Alasan dia bisa bertahan di istana leluhur adalah karena dia memiliki kemampuan untuk membawa 8 yang mulia keluar dari istana leluhur. Sekarang dia telah kehilangan kemampuannya, bagaimana dia akan mempertahankan hidupnya? Nona Surgawi Qiang terbatuk dan bertanya, Dao Brother Mu, kapan kita bisa pergi? Tatapan yang mulia surgawi lainnya juga mendarat di wajah Qin Mu, dan mereka mengungkapkan ekspresi bingung. Qin Mu tertawa keras, dan orang-orang di altar pengorbanan juga tertawa. Hanya Celestial Venerable Hao dan Divine Qingju yang tidak memiliki ekspresi di wajah mereka. Tawa hangat Qin Mu berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia berkata dengan serius, kita tidak bisa pergi lagi. Seseorang telah menghancurkan altar pengorbanan di luar. Senyum di wajah semua orang perlahan memudar. Dewa penguasa Langshuan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Surgawi Mu tidak bercanda, kan? Qin Mu berkata dengan wajah datar, bagaimana saya berani bercanda tentang ini? Satu-satunya alasan mengapa saya bisa bertahan di pengadilan leluhur adalah karena saya memiliki kemampuan untuk membawa Anda masuk dan mengeluarkan Anda. Jika aku tidak bisa mengirimmu keluar, bukankah aku akan mempermainkan hidupku? Altar pengorbanan memang dihancurkan oleh seseorang. Jika saya tidak salah, orang yang menghancurkan altar pengorbanan adalah Yang Mulia Surgawi yang ke-11 dari surga surgawi. Ekspresi Celestial Venerable Hong sedikit berubah. Ming Fangyu, Celestial Venerable Xiao berkata, Ming Fangyu sudah mati, jadi tidak mungkin dia. Roh primordialnya diambil oleh Celestial Venerable Ling, dan tubuh jasmaninya dipotong oleh Qin Yihei. Nyonya Surgawi Qiang, Dewa Penguasa Langshuan, Raja Surgawi Ju, dan yang lainnya semua memandang Qin Mu. Yang Mulia Gong terbatuk dan berkata, Yang Mulia Mu, jangan membuat kami tegang. Siapa Celestial Venerable of Celestial Heavens yang ke-11? Qin Mu menghela nafas dan berkata, Nyonya Yuan Mu. Di altar pengorbanan, tubuh para Celestial Venerable sedikit bergetar. Mereka mundur selangkah dan saling menatap dengan waspada. Mereka terlihat sangat serasi saat mereka bekerja sama untuk berurusan dengan dewa-dewa kuno. Mereka memerintah surga-surga bersama, maju dan mundur bersama. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun mereka adalah mitra, mereka juga pesaing. Aliansi di antara mereka tidak bisa dipecahkan. Mereka sudah lama curiga bahwa Kaisar Agung dan Kaisar Surgawi bersembunyi di antara mereka. Mungkin bahkan Permaisuri Surgawi dan Nyonya Yuan Mu bersembunyi di sekitar mereka. Keempat dewa kuno ini bahkan mungkin adalah 10 Yang Mulia Surgawi. Jika Nyonya Yuan Mu bersembunyi di antara mereka, siapakah dia? Semua orang melihat Gong Yang Mulia, Nona Surgawi Yan, dan Nona Surgawi Qiang. Mereka jelas lebih curiga pada 3 Yang Mulia Surgawi. Terutama bagi Nona Surgawi Qiang dan Nona Surgawi Yan. Permaisuri Surgawi dan Nyonya Yuan Mu adalah bagian dari harem Kaisar Surgawi, dan Nona Surgawi Qiang dan Nona Surgawi Yan adalah bagian dari nama haremnya juga. Hal ini membuat mereka curiga. Nyonya Yuan Mu tidak ada di antara kita, dan dia tidak termasuk di antara 10 Yang Mulia. Posisinya di surga surgawi seharusnya lebih rendah dari Anda. Dia tidak memasuki pengadilan leluhur, tetapi dia telah tiba di luar dan menghancurkan altar pengorbanan, berencana untuk menjebak kita di pengadilan leluhur. Semua orang di altar pengorbanan terdiam. Setelah waktu yang lama, Nona Surgawi Yan berkata, jika Nyonya Yuan Mu menyegel kita di pengadilan leluhur, dia akan mampu menghadapi Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu. Mereka berdua tidak tahu identitasnya, jadi sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan dibunuh olehnya. Pada saat itu, mungkin akan ada kembalinya ke era para dewa kuno. Celestial Venerable Xiao menghela nafas. Sejak awal era Nagahan sampai sekarang, pencapaian para martir yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia. Nona Surgawi Qiang berkata, satu-satunya cara kita bisa meninggalkan pengadilan leluhur adalah dengan membuka segelnya. Namun, jika kita melakukannya, makhluk kehampaan di pengadilan leluhur pasti akan melarikan diri. Kaisar Agung akan lebih menakutkan. Dia memiliki ekspresi membunuh di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, Kaisar Agung pasti sedang menunggu kesempatan ini untuk mengumpulkan makhluk kehampaan dan membawa bencana ke dunia. Demi keselamatan dunia, kita tidak boleh membuka pengadilan leluhur. Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Gong meliriknya.
Nona Surgawi Qiang penuh dengan kebenaran saat dia melihat sekeliling. Semua orang harus setuju denganku, kan? Divine King Ju, God Saffron Langshuan, dan yang lainnya terbatuk dan berkata, kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Sangat berbahaya untuk melepaskan sebagian dari makhluk hampa tetapi juga sangat berbahaya jika para dewa kuno mengembalikan kekuasaan mereka. Kita harus mengambil yang lebih rendah dari dua kejahatan dan berdiskusi lebih lanjut. Semua orang memandang Yang Mulia Hao dan berkata, Yang Mulia Hao, Anda adalah pemimpin dari 10 yang mulia. Ucapkan beberapa patah kata, dan kami akan mendengarkan Anda. Yang Mulia Hao melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Agung telah bersembunyi dan sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Jika kita tidak memancingnya keluar, akan sulit untuk menyingkirkannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memancingnya keluar. Hati semua orang bergerak, dan mereka semua mengangguk. Celestial Venerable Hao melanjutkan, para dewa kuno hanya tersisa dengan Adipati Surga dan Penguasa Bumi. Kami prihatin dengan kehidupan rakyat jelata dan telah berjuang selama 1 juta tahun. Kami baru saja akan berhasil, jadi bagaimana kami bisa membiarkan para dewa kuno bangkit kembali hanya karena makhluk-makhluk kehampaan? Para Celestial Venerable bertanya dengan sopan, apa niat Celestial Venerable Hao? Celestial Venerable Hao berkata, hancurkan segel pengadilan leluhur pada posisi retakan. Kemudian, kami akan melapisi segel baru keretakan. Dengan kemampuan kami 8 Celestial Venerable, seharusnya tidak terlalu sulit kan? Semua orang memandang Nona Surgawi Qiang. Bagaimana menurutmu, Nona Surgawi? Nona Surgawi Qiang memiliki ekspresi bermasalah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Namun, kami harus mencoba yang terbaik untuk menyegelnya lagi. Kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada Kaisar Agung itu. Semua orang berkata, Nona Surgawi benar-benar memiliki hati yang penyayang dan memiliki belas kasih terhadap penderitaan orang-orang. Qin Mu melihat pemandangan ini dan merasa bahwa semua yang terjadi di altar pengorbanan sangat tidak masuk akal. Masing-masing dari 8 yang mulia surgawi ini penuh dengan kebajikan dan kebajikan, berpikir demi kepentingan rakyat jelata. Namun, mereka adalah masalah yang lebih besar daripada para dewa kuno. Celestial Venerable Qiang adalah yang disebut Grand Emperor pengkhianat yang telah dia sebutkan. Celestial Venerable Xiao adalah dewa kuno Celestial Emperor Grand Creation sendiri. Yang Mulia Gong Surgawi adalah salah satu dari 3 Raja Dewa Agung dari para ahli penciptaan, yang biasa memperbudak dewa-dewa kuno. Nona Surgawi yang berspekulasi sebagai permaisuri surgawi, dan Yang Mulia Surgawi Hong adalah adipati surga yang ingin mereka gulingkan. Adapun Celestial Venerable Hao, God Saffron Langshuan, dan Divine King Ju, mereka adalah anak-anak dari dewa kuno yang paling kuat. Kata-kata sombong orang-orang ini hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Sungguh ironis, sungguh ironis. Qin Mu melihat ekspresi serius mereka dan tidak bisa menahan tawa. 8 Yang Mulia Celestial meliriknya dan mendengus dingin. Yang Mulia Mu, kamu sudah tidak berguna bagi kami, jadi mengapa kamu tertawa? Raja Surgawi Ju bingung. Raja Surgawi salah. Selain beberapa pengecualian, tidak ada teman Dao di sini yang akan mencoba membunuhku karena aku tahu terlalu banyak rahasia. Jika saya mengungkapkannya sekarang, semua orang akan selesai. Ketika dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Hong, Yang Mulia Gong, Yang Mulia Yan, dan Yang Qiang juga tertawa. Hanya Celestial Venerable Hao, God Saffron Langshuan, dan Divine King Ju yang tidak tertawa. Celestial Venerable Hao berkata dengan acuh tak acuh, mengetahui banyak rahasia terkadang dapat menyelamatkan hidup seseorang, tetapi juga dapat membuat seseorang mati dengan sangat cepat dan ceroboh. Misalnya, Great Sun Saffron. Qin Mu tersenyum. Terima kasih banyak atas bimbingan Dao Friend Hao. Selama saya bisa tetap hidup di saat ini, saya akan puas. Yang Mulia Hao berbalik dan berkata, kalau begitu, mari kita buka celah pengadilan leluhur dan tinggalkan tempat ini sebelum menyegel celahnya. 8 Yang Mulia terbang menuju celah di langit pengadilan leluhur sementara Qin Mu mengikuti di belakang mereka. Ke-8 Yang Mulia Surgawi ini masing-masing memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Meskipun mereka tidak akan membunuh Qin Mu di tempat, mereka masih bisa menyegelnya di pengadilan leluhur. Dengan demikian, Qin Mu harus mengambil kesempatan untuk bergegas keluar bersama mereka. Di celah pengadilan leluhur, 8 Yang Mulia Surgawi saling memandang Celestial Venerable Hong tersenyum dan berkata, semuanya, mari kita gunakan metode kita sendiri untuk membuka segel pengadilan leluhur ini. Semua orang setuju. 8 Yang Mulia segera membuat gerakan masing-masing. Dari gerakan ini, orang bisa melihat kultivasi semua orang. Celestial Venerable Hao adalah yang paling menonjol. Dengan satu gerakan, dia memiliki 28 istana surgawi. Itu megah dan megah. Berikutnya adalah Dewa Penguasa Langshuan, yang memiliki total 26 istana surgawi. Mereka saling terhubung dan membentuk surga surgawi.
Celestial Venerable Hong memiliki 25 istana celestial, Heavenly Lady Qiang dan Heavenly Lady Yan memiliki 24, sedangkan Celestial Venerable Xiao memiliki 20. Divine King Zhu dan Celestial Venerable Gong memiliki 18. Qin Mu menerima semuanya. Meskipun jumlah istana surgawi mewakili budidaya semua orang, Qin Mu tidak percaya satupun dari 8 yang mulia. Bahkan jika Yang Mulia Hao secara konsisten menunjukkan bahwa dia memiliki 28 istana surgawi, dia masih tidak mempercayainya. Yang Mulia Hao dapat dianggap sebagai orang yang jujur di antara 8 yang mulia, tetapi kejujuran ini hanya relatif terhadap 10 yang mulia. Yang mana di antara mereka yang bukan rubah tua yang jenaka? Jumlah istana surgawi yang mereka tampilkan hanyalah jumlah istana surgawi yang mereka ingin diketahui oleh lawan mereka. Bahkan jika salah satu dari mereka mengungkapkan 35 istana surgawi sekaligus, Qin Mu tidak akan terkejut sama sekali. 8 yang mulia celestial mengeksekusi seni dewa mereka sendiri, dan seni dewa yang mereka gunakan sebenarnya adalah sistem seni dewa para dewa kuno. Seni surgawi yang digunakan semuanya menggunakan jalan aljabar dao leluhur untuk membentuk dao besar dari setiap dewa kuno. Qin Mu tidak percaya sama sekali. Meskipun 8 yang mulia tidak menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya, mereka tetaplah yang mulia. Kekuatan Divine Art mereka sangat besar dan kuat, dan gelombang penghancuran dunia mungkin menyapu ke arah celah di istana leluhur. Ketika seni surgawi ini memasuki celah, bagian belakang surga surgawi, alam primordial, Xuandu, Youdu, dan 4 ekstremitas muncul dari celah untuk melawan seni surgawi mereka. Pada akhir era primordial kuno, dewa kuno Celestial Emperor Grand Creation, memimpin semua dewa di dunia untuk menyegel pengadilan leluhur dalam upaya untuk mengubur semua sejarah pengadilan leluhur yang tidak terhormat. Dia menggunakan darah para dewa kuno dan dao agung para dewa kuno. Dengan tambahan punggung surga surgawi, alam primordial, Xuandu, Youdu, dan dunia lain, seberapa menakutkan segel itu? Namun, sekarang 8 Celestial Venerable telah bergabung, kemampuan mereka benar-benar dapat bersaing dengan para dewa di masa lalu. Selain itu, mereka hanya ingin membuat jalan keluar dan tidak sepenuhnya merusak segel istana leluhur, jadi tugasnya menjadi lebih mudah. Tubuh 8 yang mulia surgawi sangat agung, dan tubuh jasmani mereka tumbuh lebih besar. Bahkan 20 langit surgawi yang mengambang di belakang mereka tidak tampak begitu mencengangkan. Cahaya surgawi di belakang kepala mereka membentuk roda yang berputar perlahan. Semua jenis Divine Art melompat keluar dari roda cahaya dan membuka celahnya. Mereka terbang ke depan dan masuk lebih dalam ke segel, semakin dekat dan semakin dekat untuk keluar dari istana leluhur. Qin Mu mengikuti di belakang mereka dan berbalik untuk melihat. Dia melihat mata besar muncul di langit dan tanah pengadilan leluhur, menatap mereka dengan rakus. Itu adalah binatang kehampaan. Ibu binatang kosong dibunuh oleh Qin Mu di pagoda langit kaca. Sebelum yang baru terbentuk, makhluk kosong tidak memiliki pemimpin. Tanpa induk binatang, Nona Surgawi Qiang tidak bisa memobilisasi begitu banyak binatang kosong sekaligus. Binatang buas ini tidak memiliki pemilik dan dipenuhi dengan keserakahan akan dunia luar. Karena ketakutan mereka terhadap Qin Mu dan 8 yang mulia, mereka tidak berani maju. Ketika Qin Mu dan 8 Celestial Venerable hendak meninggalkan istana leluhur, makhluk-makhluk kehampaan akhirnya berjalan keluar dari kehampaan dan terbang menuju celah. Akhirnya, 8 Celestial Venerable berhasil menembus segel, dan mata Divine King Zhu berbinar. Dia akan mengirim Qin Mu kembali ke pengadilan leluhur ketika sebuah lampu menyala. Qin Mu mengeksekusi seni surgawi teleportasinya dan berteleportasi. Raja Surgawi Zhu segera menyerah pada ide ini dan memuji dalam hatinya, bocah ini dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang dia dapatkan. Jika dia tumbuh bersama kami saat itu, Yang Mulia Hao mungkin belum tentu menjadi pemimpin di antara 10 yang mulia. Dia tampak pemarah, tetapi dia sebenarnya berhati-hati, dan penuh pujian untuk Qin Mu. Semua orang melangkah keluar dari pengadilan leluhur, dan 8 yang mulia segera mengeksekusi segel mereka sendiri untuk menutup celah-celah pengadilan leluhur. Nona Surgawi yang tersenyum. Dao Brother Mhu, kamu adalah yang paling senior di aliansi surgawi, jadi kamu juga harus menambahkan segel. Perintah Nona Surgawi, bagaimana saya berani untuk tidak mematuhinya? Qin Mu mengambil langkah maju dan berkata dengan benar, demi orang-orang di dunia, saya akan melakukan yang terbaik untuk mencegah iblis di pengadilan leluhur melarikan diri. Dia memberikan segel dan menyegel pengadilan leluhur dengan 8 yang mulia surgawi. Dewa penguasa Langshuan dengan sengaja menangkis segelnya dan menghancurkan lebih dari setengah segel Qin Mu. Yang mulia surgawi lainnya mengikuti, menggiling segel Qin Mu menjadi jarum yang sangat halus. Semua orang tertawa serempak, segel Yang Mulia Mu seperti paku yang tertancap di antara segel kita, sama seperti Yang Mulia Mu seperti paku, dipaku dengan aman ke surga surgawi dan aliansi surgawi. Qin Mu juga tertawa keras, dan semua orang tertawa bahagia. Ketika semua orang selesai tertawa, mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa altar pengorbanan yang ditinggalkan Qin Mu di luar pengadilan leluhur memang telah hilang.
Bahkan 2 kereta harta karun yang mulia dan 18 naga surgawi telah menghilang tanpa jejak. Hanya efek samar dari seni surgawi yang tersisa di langit berbintang, memberi orang perasaan yang menakutkan. Celestial Venerable Hao memandang Celestial Venerable Hong dan berkata, "Dao Brother, datang dan lihat siapa yang melakukan ini." Celestial Venerable Hong mengangguk dan gumpalan Ki Iblis terbang keluar. Namun, Ki Iblis menyatu dengan akibat dari seni surgawi dan secara bertahap berubah, menyebabkan sosok orang itu muncul. Ekspresi dari 8 yang mulia surgawi berubah pada saat yang sama. Sosok yang muncul tidak lain adalah senjata surgawi yang mulia Yu. Orang yang telah menghancurkan altar pengorbanan Qin Mu, dan benar-benar memusnahkan 2 gerbong yang mulia dan 18 naga surgawi tidak lain adalah artefak surgawi yang mulia Yu yang tak tertandingi. Jumlah artefak surgawi yang mulia Yu terbatas. Meskipun Istana Penciptaan Patriark telah menciptakan banyak artefak surgawi yang lebih kecil, yang mulia Yu, sampai sekarang, hanya 10 yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi Dewa Penguasa Lang Xuan goyah, dan dia berkata dengan suara serak, "Dan sekarang ada yang ke-11. Siapa sebenarnya yang menciptakan artefak surgawi yang mulia Yu yang ke-11 ini? Tentu saja itu Nyonya Yuanmu." Yang mulia Gong melihat sekeliling dan berkata, "Kami tidak dapat menemukan jejak apapun di sini. Kereta harta karun kami dan altar pengorbanan yang mulia Mu tampaknya telah hancur total. Hanya permaisuri surgawi dan saudara perempuannya yang memiliki sarana seperti itu." Nona Surgawi Yan dan Nona Surgawi Qi yang mengangguk. Hanya Divine Arc permaisuri surgawi dan Ruins of End dari Nyonya Yuanmu yang dapat sepenuhnya menghancurkan materi. 8 yang mulia memiliki ekspresi khawatir. Raja Surgawi Ju berbisik, "Tapi Nyonya Yuanmu telah dibunuh oleh Yang Mulia Ling." Semua orang terdiam. Di surga surgawi, memang ada Yang Mulia Surgawi ke-11, Yang Mulia Surgawi ini adalah dewa kuno yang lahir dari Dao, Nyonya Yuanmu, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan materi. Qin Mu tiba-tiba bertanya, "Mungkinkah Nyonya Yuanmu menjadi Yang Mulia Huo atau Yang Mulia Su?" Semua orang tercengang. Qin Mu mengedipkan matanya dan berkata, "Di antara 10 yang mulia, hanya mereka berdua yang tidak ada di sini. Mereka adalah tersangka terbesar." Yang Mulia Hao terbatuk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yang Mulia Mu, jangan coba-coba membuat air menjadi keruh. Mereka memimpin pasukan surgawi untuk menyerang kekosongan besar. Mereka tidak bisa membelah diri, jadi tidak mungkin mereka." Qin Mu menunjukkan senyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tujuannya memang untuk membuat air menjadi keruh. Bahkan jika Yang Mulia Hao mengucapkan kata-kata itu, sulit bagi hatinya untuk tidak mencurigai Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su. Selama dia melakukannya, kata-kata Qin Mu tidak akan sia-sia. Masa-masa sulit. Celestial Venerable Hong menghela nafas dengan kekecewaan dan kesedihan, menghela nafas dengan sedih, dewa-dewa kuno ini sudah mati tetapi tidak pergi. Kapan kita bisa menghapusnya sepenuhnya dan mengembalikan perdamaian ke rakyat jelata? Ayo pergi. Lengan bajunya berkibar tertiup angin saat dia melarikan diri ke kejauhan. Yang Mulia Surgawi lainnya juga pergi, meninggalkan Qin Mu di sana. Wajah Qin Mu hitam saat dia bergegas dalam perjalanan. Langit berbintang itu luas. Meskipun kecepatannya tidak lambat, dia masih jauh lebih lambat dari Yang Mulia Surgawi ini. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan setelah berlari selama beberapa bulan, dia akhirnya bertemu dengan bintang pertama. "Jika saya menggunakan kedua kaki saya untuk bepergian, saya mungkin perlu lebih dari 10 tahun untuk kembali ke surga surgawi." Qin Mu menenangkan dirinya dan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki lentera yang diberikan oleh Yang Mulia Yue kepadanya. Hatinya sedikit bergerak, Yang Mulia Yue menetapkan jalannya menggunakan seni luar angkasa, dan menjadi Yang Mulia Surgawi generasi pertama. Mungkin lenteranya menyimpan beberapa rahasia? Dia mengeluarkan lentera dan memegangnya di tangannya. Ki vitalnya yang padat lentera. Setiap kali cahaya lentera bersinar, langit berbintang akan menyusut di bawah kakinya. Di bawah penerangan cahaya ini, matahari di kejauhan juga menjadi sangat kecil, seolah-olah dapat dilintasi dengan satu langkah. Qin Mu tercengang. Dia mencoba mengambil langkah maju dan melihat bahwa dia telah melintasi tata surya ini dalam satu langkah. Setelah mengambil lusinan langkah, dia telah melintasi nebula. Seni suci ini layak menyandang gelar Yang Mulia Surgawi. Dia membawa lentera dan berjalan ke depan. Saat dia berjalan melalui galaksi yang tak terbatas, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru tanpa henti dalam kekaguman. Lentera yang diberikan oleh Yang Mulia Yue memang merupakan harta karun yang layak untuk Yang Mulia Surgawi. Itu benar-benar mengagumkan. Seni surgawi Yang Mulia Yue sangat luar biasa, jadi apa yang menyebabkan kakinya lumpuh? Kenapa dia tidak bisa disembuhkan? Qin Mu bingung. Dia kemudian teringat lukisan yang diberikan oleh Yang Mulia Yue kepadanya. Lukisan itu digambar oleh Qin Mu dan diberikan kepada Yang Mulia Yue. Di hutan Persik, Celestial Venerable Yue telah memberikan lukisan itu kepadanya. "Saya masih memiliki 2 peluang lagi untuk kembali ke masa lalu. Saya berencana menggunakan satu kesempatan untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling.
Untuk kesempatan lain, saya mungkin bisa bertemu dengan Yang Mulia Yue. Dia membawa lentera dan melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan telur Grand Beginning dan dengan hati-hati mempelajari suara Dao yang berasal darinya. Tanpa sadar, pikirannya jatuh ke dalam tidur nyenyak, tetapi langkah kakinya terus melangkah maju. Pemandangan mimpinya keluar dari benaknya, dan dalam banyak mimpi, ratusan kinmus kecil merangkak keluar. Mereka mendengarkan suara Dao Grand Beginning saat mereka rajin menulis dan melukis. Setelah lebih dari 10 hari, Kinmu menyusul Yang Mulia Gong. Di bawah tatapan tercengang Gong Yang Mulia Surgawi, dia membawa lentera dan pergi tanpa berpikir 2 kali. Setelah setengah hari, Kinmu menyusul Nyonya Surgawi Yan dan Raja Surgawi Ju. Kedua Celestial Venerable menatapnya dengan mata terbelalak. Kinmu bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan lari sambil memegang lentera. Bocah ini memiliki telur di kepalanya dan matanya bahkan tidak mengarah ke depan. Raja Surgawi Ju sangat marah dan mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Namun, dia tidak berhasil mengejar Kinmu dan malah semakin menjauh darinya. Raja Surgawi Ju menjadi marah dan mengutuk. Kinmu menyusul Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Qiang. Kedua Celestial Venerable mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka adalah teman baik. Mereka menyaksikan Kinmu berjalan melewati mereka. Mereka berdua memandang Kinmu, yang sedang tidur, dengan linglung. Celestial Venerable Qiang tersenyum dan berkata, "Dao Brother, lihat telur itu. Bukankah itu terlihat seperti harta karun yang hilang di Clear Sun Hall? Saya bukan bagian dari keluarga kaisar, bagaimana saya tahu harta apa yang ada di Clear Sun Hall? Jangan bercanda, permaisuri surgawi." Celestial Venerable Hao dan God Saffron Langshuan berjalan di paling depan. Tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat Kinmu berjalan dari belakang, mendengkur. Kecepatannya membuka mata saat dia melewati mereka. Seni surgawi Yang Mulia Yue layak menjadi salah satu seni surgawi yang paling aneh. Dewa penguasa Langshuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yang Mulia Hao berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli betapa menakjubkannya itu, dia hanyalah orang yang lumpuh. Satu-satunya bagian yang bisa dia gerakkan sekarang adalah kedua tangan dan kepalanya. Jika dia tidak berperilaku, dia bahkan tidak akan bisa menggerakkan kepalanya lagi. Dewa penguasa Langshuan berkata sambil tersenyum, "Saat itu, untuk melumpuhkannya, kami harus melalui banyak tikungan dan belokan, dan metode kami tidak terlalu terhormat. Pemenang mengambil semua, kekalahan adalah kekalahan." Tatapan Celestial Venerable Hao dalam saat dia berkata, setelah Celestial Venerable meninggal, dia menyatakan kepada dunianya bahwa dia akan memilih dan tidak keluar selama lebih dari beberapa ratus ribu tahun. Namun, ketika Yang Mulia Ling pergi untuk menanyakannya, dia mengingkari janjinya dan keluar. Kedua wanita ini benar-benar ingin membalikkan langit. Dewa penguasa Langshuan berkata, "Ini semua berkat pemahaman mendalam Yang Mulia Xiao." Celestial Venerable Hao mengangguk dengan lembut, dan tatapannya aneh. "Xiao Weisu, orang ini, hehe, sangat menarik. Dia belum pernah melawanku sebelumnya, dan dia tidak akan melawanku di masa depan." Dewa penguasa Langshuan tidak tahu apa maksudnya, tetapi dia tidak bertanya. Alasan mengapa dia bisa hidup sampai sekarang adalah karena dia berusaha untuk bertindak bodoh. Meskipun kemampuannya tidak kalah dengan Yang Mulia Hao, dia tidak pernah menonjol dan membiarkan Yang Mulia Hao menjadi sorotan. Langkah Kinmu tampaknya tidak secepat itu, tapi dia sendiri sangat cepat. Di alam mimpi di atas kepalanya, Kinmu kecil yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi telur untuk mempelajari dan mengatur semua jenis rune Dao besar. Tiba-tiba, Kinmu kecil menunjuk ke depan dengan ekspresi serius. "Maha!" Kinmus kecil lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat surga surgawi tepat di depan mereka. Mereka buru-buru menunjuk ke depan. "Maha-maha! Guji-guji!" Alam mimpi runtuh, dan Kinmu terbangun dari tidurnya. Dia mengangkat tangannya untuk menyingkirkan telur Grand Beginning. Mata di jantung alisnya terbuka, dan cahaya surgawi menyinari telur Grand Beginning untuk menyimpannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gerbang surgawi barat dari surga surgawi. Dia menyingkirkan lentera dan berjalan ke gerbang surgawi barat. Tak lama, dia mencapai istana penciptaan patriark. Kinmu melewati istana penciptaan patriark dan melihat banyak kapal penuh barang berlayar keluar dari jembatan pergeseran reksa energi roh. Penguasa istana surgawi penciptaan patriark adalah seorang pria kekar dengan janggut penuh. Namanya Shi Qiluo, dan dikabarkan bahwa dia adalah batu dewa yang membangkitkan roh dan berkultivasi ke alam tahta kaisar. Orang ini ahli dalam menempa dan merupakan Grandmaster nomor 1 dalam menempa di surgawi. Artefak penciptaan surgawi dikendalikan olehnya. Kinmu berhenti untuk melihat-lihat dan melihat Ling Yuxiu secara pribadi mengawal barang-barang dari kedamaian abadi untuk melapor ke Shi Qiluo. Yun Chuxiu juga ada di kapal dan sibuk sendiri. Ketika dia melihatnya, iblis wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena kegembiraan. Dia berdiri di haluan kapal dan melambai padanya dengan dadanya membusung.
Dia bahkan memiringkan kepalanya untuk mengatakan sesuatu kepada Ling Yuxiu. Wajah Qin Mu menjadi hitam, dan dia mendengus dingin. Penggoda kecil, bagaimana aku bisa tergoda olehmu? Ketika dia memikirkan hal ini, dia berjalan menuju kapal kargo kedamaian abadi. Shi Qiluo memimpin para dewa istana penciptaan patriark untuk menghitung berbagai senjata surgawi. Suaranya keras dan jelas karena datang dari jauh. Kaisar Yanxiu, senjata suci milikmu ini tidak berkualitas tinggi. Saya ingin diskon untuk barang-barang ini. Suara Ling Yuxiu terdengar. Ya dewa, barang kedamaian abadi kita sudah yang termurah di antara semua surga yang agung. Selain kedamaian abadi, tidak ada surga lain yang bisa memberi Anda harga seperti itu. Jika Anda menekan harganya lebih banyak, kedamaian abadi tidak akan mendapat untung, dan bahkan gajinya akan sulit dibayar. Gembala sapi, yang mulia surgawi. Matanya berbinar ketika dia melihat Qin Mu berjalan mendekat. Dia hampir memanggil kata, gembala sapi, ketika dia tiba-tiba menyadari dan mengubah kata-katanya. Shi Qiluo melirik Qin Mu, yang sedang berjalan mendekat, dan mencibir, bahkan jika gembala sapi yang mulia Celestial Mu datang, itu tidak akan berhasil. Saya adalah orang yang keras kepala. Bahkan jika 10 yang mulia surgawi datang, aku tidak akan membiarkannya goyah. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat Yang Mulia Hao dan Kaisar Dewa Langshuan berjalan ke istana penciptaan patriark bersama-sama. Kulit dan jenggot di wajah Shi Qiluo bergetar, dan kakinya gemetar. Dia akan berlutut. Celestial Venerable Hao berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Langkah Dao Friend Mu cukup cepat. Qin Mu berkata dengan sopan, itu hanya meminjam kekuatan harta, tidak ada yang luar biasa. Teman-teman Dao memiliki kemampuan sejati. Tatapan Yang Mulia Hao bergeser ke Yun Chuxiu. Dia mencibir dan memiringkan kepalanya. Shi Qiluo, kamu bertanggung jawab atas artefak penciptaan surgawi. Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak divine artifak Celestial Venerable Yu yang telah Anda buat? Shi Qiluo berlutut dengan plop. Dia gemetar saat mengobrak-abrik buku rekening. Celestial Venerable Hao mendengus, saya tidak meminta Anda untuk berlutut, jadi mengapa Anda berlutut? Shi Qiluo mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf, kedua kakiku selalu tidak patuh. Setiap kali saya melihat Yang Mulia, saya selalu berpikir itu lebih nyaman saat berlutut. Celestial Venerable, mohon tunggu sebentar. Aku akan mencari buku rekening. Kaisar Dewa Langshuan tersenyum hangat di samping. Tuan Istana Shi tidak perlu khawatir. Dao Brother Hao tidak akan memeriksa perbendaharaan kecil Anda. Keuntungan yang Anda hasilkan ketika Anda melaporkan kebohongan tentang harga yang berbeda bukanlah apa-apa. Keringat dingin mengalir di dahi Shi Qiluo, dan dia menjadi semakin bingung. Dia hanya menemukan catatan artefak penciptaan surgawi setelah waktu yang lama dan buru-buru menyerahkannya kepada Yang Mulia Hao. Celestial Venerable Hao membuka buklet akun dan melihat-lihatnya secara detail. Wajahnya menjadi lebih gelap. Wajahnya pucat, dan dia merasa tidak nyaman. Celestial Venerable Hao menyerahkan buklet itu kepada Dewa Kaisar Langshuan, yang berada di samping. Kaisar Dewa Langshuan membalik-baliknya, dan Qin Mu membungkuk. Kaisar Dewa Langshuan buru-buru menutup buklet dan tersenyum ambigu, apakah Yang Mulia Mu juga ingin membuat artefak surgawi Yang Mulia Yu? Anda tidak dapat melihat buklet akun ini. Cerewet. Qin Mu tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa melihatnya, biarlah. Artefak surgawi Yang Mulia Surgawi Yu yang ditempa oleh artefak penciptaan surgawi, saya juga menginginkannya. Ekspresi Celestial Venerable Hao lembut saat dia berkata, bukannya saya tidak mau memberikannya kepada teman Dao, hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat Divine Artifact Celestial Venerable Yu luar biasa. Tidak banyak dari bahan-bahan ini di surga surgawi, dan saya tidak memiliki sumber daya cadangan untuk membuat yang lain. Qin Mu tersenyum, mengetahui bahwa dia secara alami tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kaisar Dewa Langshuan mengangkat alisnya dan berkata, Tuan Istana Shi, Anda menciptakan 11 artefak surgawi Yang Mulia Yu. Celestial Venerable Hao menatap Shi Qiluo dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang memintamu untuk membuat artefak divin ke-11 ini? Shi Qiluo ragu-ragu sejenak dan berkata dengan hati-hati, Yang Mulia meminta saya untuk membuat ini. Saya memiliki surat Yang Mulia di sini. Dia berlutut di tanah dan mencari-cari. Setelah lama mencari, dia akhirnya menemukan surat Kaisar Langit dan dengan hati-hati menyerahkannya. Celestial Venerable Hao membuka surat itu, dan ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia melirik Yun Chuxiu, yang tidak jauh. Yun Chuxiu berlarian dengan gembira, membantu para dewa dan iblis kedamaian abadi membawa senjata surgawi, mengabaikannya. Sudut mata Yang Mulia Hao berkedut. Gadis yang lincah dan imut seperti itu memang sangat menarik, namun dia harus memanggil ibunya. Kaisar Dewa Langshuan memeriksa ekspresi Yang Mulia Hao dan tahu apa yang dia pikirkan. 10 Yang Mulia Surgawi mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi bersama-sama. Tampaknya aman, tetapi sebenarnya memberi orang kesempatan.
Nyonya Yuanmu tidak termasuk di antara 10 yang mulia, tapi dia telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit sementara 10 yang mulia belum siap. Dia menggunakan tubuh jasmani ini untuk membuat keputusan, menciptakan senjata surgawi yang mulia Yu. Jika Celestial Venerable Mu mengambil kesempatan ini, orang ini mungkin akan membuat Divine Artifact Celestial Venerable Yu untuk dirinya sendiri. Kaisar Dewa Langshuan memandang Qin Mu, dan hatinya bergetar. Memang, dia melihat mata Qin Mu bersinar terang. Jelas bahwa dia ingin menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk menciptakan artefak surgawi yang mulia Yu untuk dirinya sendiri. Dia terbatuk dan mengingatkan Yang Mulia Hao. Celestial Venerable Hao langsung mengerti dan berkata dengan jelas, "Shi Qiluo, kepala anjingmu masih berguna, jadi aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Mulai hari ini dan seterusnya, tanpa perintah dari semua Yang Mulia Surgawi, bahkan jika Kaisar Surgawi datang secara pribadi, Anda tidak diizinkan untuk membuat artefak surgawi Yang Mulia Surgawi Yu." Shi Qiluo buru-buru menyatakan kesetiaannya dan berkata, "Aku akan mengikuti perintahmu." Yang Mulia Hao berjalan pergi, dan Kaisar Dewa Langshuan mengikutinya. Dia berkata sambil tersenyum, "Teman Dao, kamu benar-benar terampil. Kali ini, Celestial Venerable Mu tidak akan bisa menyebabkan masalah lagi." Shiro menunggu sampai mereka cukup jauh untuk bangun dan menepuk-nepuk lututnya yang kotor. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Grand Master yang bermartabat dari Istana Penciptaan Patriark, pengrajin nomor 1 di surga-surga, sebenarnya sangat ingin berlutut dan menyembah orang lain. Master Istana Shi, alam tahta Kaisar Anda bukanlah masalah kecil." Shi Qiluo memiliki ekspresi arogan dan mencibir. "Yang Mulia Surgawimu, apakah kamu juga dari kedamaian abadi? Saya tidak akan memberi Anda 1 poin pun kelonggaran, tetapi karena Anda adalah Yang Mulia Surgawi, saya akan memberi Anda 0,5 poin." Qin Mu ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Ling Yuxiu diam-diam menarik pakaiannya, dan Qin Mu berhenti berbicara. Ling Yuxiu melambaikan tangannya dan berkata, "Bongkar." Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah pengajar kekaisaran kami, Anda harus memutuskan kebijakan nasional. Aku akan mendengarkanmu." Qin Mu tertawa keras dan bertanya apakah dia tahu keberadaan Feng Du. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Feng Du masih hilang. Namun, Saint Wardcutter muncul di Eternal Peace beberapa waktu lalu, tetapi saya tidak melihatnya secara pribadi. Dia memerintahkan seseorang untuk mengirim surat." Ling Yuxiu mengeluarkan surat dan menyerahkannya padanya. Penebang kayu suci menjelaskan alasan mengapa Feng Du tidak bergerak selama bencana perdamaian abadi. Dia menyalahkan dirinya sendiri. "Lihatlah dirimu sendiri." Qin Mu membuka surat itu, dan itu ditulis oleh Saint Wardcutter. Surat itu mengatakan bahwa Kaisar Pendiri telah memberikan perintahnya, dan sebagai subjek, dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Feng Du tidak banyak membantu selama bencana perdamaian abadi, jadi dia merasa sangat bersalah. Ketika dia mendengar bahwa Kaisar Yan Feng dan mantan pengajar kekaisaran Jiang Baigui telah pergi ke Great PID untuk membantu desa Riang melawan surga-surga, dia merasa lebih bersalah. Dalam surat itu, Saint Wardcutter juga berbicara untuk Kaisar Pendiri dan menjelaskan kesulitan Kaisar Pendiri, meminta pengertian Kaisar Yanxiu. Qin Mu menutup surat itu dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, "Aku akan menemuinya." Ling Yuxiu bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu akan bertemu dengannya?" "Dengan surat ini, saya dapat menggunakannya sebagai media bagi jiwa saya untuk memanggil seni dewa untuk merasakan lokasi Feng Du. Hanya dengan begitu saya dapat menemukan Feng Du." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Fakta bahwa Feng Du tidak membantu kedamaian abadi tidak lagi membebani hatiku lagi, jadi Yang Mulia tidak perlu memasukkannya ke dalam hati juga." Seperti yang dia katakan, Kaisar Pendiri memang memiliki kesulitannya. Ling Yuxiu ingin mengangkat tangannya untuk menghaluskan rambutnya yang indah, tetapi ketika dia memikirkan statusnya, dia menekannya dan berkata, "Aku mengerti. Anda telah kembali ke damai abadi berkali-kali, dan saya tahu Anda khawatir bahwa damai abadi akan menjadi desa tanpa kepedulian yang lain dan bahwa orang-orang damai abadi akan melupakan reformasi. Saya telah melihat semuanya." Qin Mu tertawa dan berkata, "Ketika mereka selesai menurunkan barang, aku akan menemanimu kembali ke kedamaian abadi." Ling Yuxiu mengangguk dengan lembut.